Bab 541. Oleh karena itu, ayah dan anak perempuan Yeyu tidak banyak tahu tentang iblis Siu dan bahkan seluruh surga selatan. Mereka bahkan tidak berkomunikasi satu sama lain. Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa itu hanyalah tempat uji coba. Melihat sikap Su Xiao, saya langsung merasa cukup aneh. Namun, Su Xiao tidak dapat memahami perilaku Yeyu. Menurutnya, dia sudah menyuruhnya berhenti, tetapi dia masih keras kepala untuk menyingkirkan pihak lain. Ini membuat niat awal Su Xiao untuk mencari sesuatu langsung hancur. Ini adalah tempat uji coba. Dari ekspresi Yeyu dan Yesuan, Su Xiao juga menyimpulkan bahwa mereka tidak tahu tentang tempat uji coba kayu hijau oriental yang disebut-sebut itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu situasi di sini, yang membuat Su Xiao sedikit kurang marah. Dengan tatapan bingung Yesuan, Su Xiao mengeluarkan slip giok sebelumnya, menyerahkannya kepada Yeyu, dan berkata, "Silakan lihat." Yeyu mengambil slip giok Su Xiao. Yeyu merasa sedikit aneh. Dia melihat gulungan giok itu dengan saksama dan langsung menyimpulkan, ini bukan gulungan giok di bumi. Apakah ini dari surga selatan? Mendengar pertanyaan Yeyu, Su Xiao hanya mengangguk dan berkata, ini yang kudapat dari seorang murid sekte. Lihat informasinya dulu, dan kau akan tahu. Setelah Su Xiao selesai, dia sedikit mengangkat dagunya dan memberi isyarat kepada Yeyu untuk melihat isinya. Melihat sikap serius Su Xiao, Yeyu merasa sedikit penasaran. Dia menyelidiki pengetahuan ilahi ke dalam gulungan giok dan memasukkan informasi di dalamnya ke dalam pikirannya. Namun, setelah membaca pesan-pesan ini, wajah Yeyu sedikit berubah dan tampak muram. Bahkan saat menatap mata Su Xiao, dia menatapnya dengan kesal. Setelah membacanya, Yeyu menyerahkan gulungan giok itu kepada Yesuan dan bertanya kepada Su sambil tersenyum, apakah semua informasi di dalamnya benar. Melihat tatapan Yeyu, Su Xiao merasa bingung, tetapi dia mengangguk sedikit dan berkata, tentu saja, aku mendapatkannya dari seorang murid sekte Wan Hua. Su Xiao tidak menyembunyikan pengalamannya, dan menceritakan situasi umum tentang mendapatkan gulungan giok tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan Su Xiao, Yeyu tampak sedikit lebih baik, tetapi masih terlihat agak sedih. Apa yang benar? Kakak Su, apakah bumi kita hanya bisa dianggap sebagai dunia kecil? Setelah melihatnya, Yesuan jauh lebih tidak tenang daripada Yeyu. Dia terlihat sedikit rapuh dan melankolis. Dia menatap Su dengan senyum sedih. Namun, Su Xiao sudah sedikit tidak sabar dengan penjelasan yang diulang-ulang, ditambah dengan sikap Yesuan dan Yeyu, Su Xiao semakin enggan untuk berkata lebih banyak. Dia langsung berkata, alam itu nyata. Percaya atau tidak? Setelah itu, Su Xiao mengambil slip giok, menunjuk ke token di bawah tanah, lalu berkata, jika aku tidak salah, aku harus memiliki token ini untuk meninggalkan tempat ujian, jika tidak, aku akan langsung kembali ke bumi. Su Xiao telah menjelaskan maksudnya dengan sangat jelas. Jika Yesuan dan dia tidak mengerti, Su Xiao tidak akan menjelaskannya terlalu panjang lebar. Mendengar kata-kata Su Xiao, Yeyu segera berkata kepada Su Xiao dengan sedikit rasa terima kasih telah mengingatkanku, tetapi sebaiknya kau ikut dengan kami nanti. Lebih banyak orang lebih aman. Yeyu, dengan sikap tenang dan bangga dari keluarga bangsawan, mengangguk kepada Su Xiao dan berkata dengan sangat percaya diri. Dengan kata lain, Yeyu tidak pernah berpikir bahwa Su Xiao akan menolak permintaannya. Namun, Su Xiao tidak pernah memikirkan ide untuk ikut dengan mereka. Dia langsung menolak, tidak, aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Setelah Su Xiao selesai bicara, dia hanya mengangguk sedikit ke arah mereka, lalu berbalik dan pergi. Su Xiao tidak ingin mencoba apapun untuk ikut dengan mereka. Meskipun anak-anak dari keluarga seperti itu umumnya sangat anggun, mereka juga terlalu kaku baginya. Dia sama sekali tidak suka bergaul dengan mereka. Pada dasarnya, Su Xiao suka hidup sesuka hatinya, dan kerja kerasnya juga membuatnya bisa melakukan apapun yang dia inginkan dimanapun dia berada. Namun, Yesuan merasa sulit untuk memahami gagasan Su Xiao. Dengan kata lain, dia tidak pernah mengerti Su Xiao. Ketika dia melihat Su Xiao akan pergi, dia segera ingin menyusulnya. Namun, Su Xiao sudah pergi. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka menyusulnya? Dengan sekejap mata, dia menghilang di depan semua orang. Ayah, apakah kakak Su tidak suka bersamaku? Ketika Yesuan melihat Su Xiao pergi tanpa menoleh, dia segera merasa sedikit kehilangan dan menatap Yeyu. Melihat penampilan putrinya yang sedih, Yeyu takut memikirkan perilaku Su Xiao. Dia segera menghibur Yesuan dengan suara rendah. Meskipun Su Xiao memperhatikan hal-hal di belakangnya, dia tidak ingin terlalu memperhatikannya. Oleh karena itu, setelah meninggalkan ayah dan putri Yesuan, Su Xiao dengan santai mencari pohon yang paling rimbun.
Dia berbalik dan berencana untuk beristirahat di sana. Jika prediksinya benar, dia akan mencapai posisi pusat besok, dan perselisihan serta konflik yang akan terjadi saat itu dapat diprediksi sepenuhnya oleh Su Xiao. Dalam hal ini, Su Xiao berencana untuk mengolah jiwanya terlebih dahulu. Su Xiao tidak melepaskan orang-orang yang lewat di dekatnya. Selama mereka adalah seorang biksu, Su Xiao akan menangkap mereka dan mengirim mereka pergi. Posisi Su Xiao dekat dengan pusat. Oleh karena itu, mereka yang sedang dalam perjalanan tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu dan bergegas ke posisi pusat dalam semalam. Namun, mereka tidak menyangka bahwa di tengah jalan, mereka menjadi target Su Xiao. Dengan cara ini, Su Xiao tertawa lagi, menangkap, lalu beristirahat lagi. Tak lama kemudian, warna gelap langit perlahan menghilang, memperlihatkan langit yang cerah. Melihat ini, Su Xiao segera mengumpulkan kekuatan dan berencana untuk pergi ke depan untuk melihat-lihat. Su Xiao diam-diam menuju posisi pusat, dan juga memperhatikan bahwa ada hampir 1000 orang-orang yang meresap di pusat. Menyadari situasi ini, Su Xiao tidak bisa tidak berpikir. Menurut Zhao Qing, hanya ada sekitar 1000 biksu dari surga selatan yang datang untuk mengambil bagian dalam ujian, dan kali ini ada sekitar 5 atau 600 biksu dari bumi. Aku hanya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mampu bertahan di tempat yang sama pada akhirnya. Su Xiao diam-diam menuju ke posisi paling tengah. Tidak mengherankan, dia melihat ayah dan anak perempuan Ye Yu, keluarga Ye dan lainnya, lelaki tua yang menyebut dirinya lelaki tua Tianji, Luoxi dari Protos, Zhao Qing dan saudara laki-laki serta perempuan Fu Yao, serta Ye Qian, juga muncul di sini. Su Xiao melirik kerumunan itu dengan santai, lalu melihat situasi di lapangan, berniat untuk melihat bagaimana cara menyelesaikan masalah di sini. Setelah bersembunyi sejenak, Su Xiao mendapatkan petunjuk akhir dari ujian ini dari diskusi orang-orang ini, yaitu, mengalahkan ukiran batu yang berdiri di tengah. Ukiran batu paling tengah adalah susunan sihir. Siapapun yang masuk, akan dikirim ke ruang kecil. Hanya mereka yang lulus ujian yang dapat keluar. Jika tidak, mereka akan dieliminasi. Ukiran batu akan berubah menjadi orang yang sama dengan penantang. Mereka semua sama, kecuali mereka tidak dapat berbicara, berdiri bersama dan menjadi orang asing. Tidak ada cara untuk membedakan mereka. Dan tugas mereka adalah saling mengalahkan. Namun, sejak kemarin, ratusan orang telah datang untuk menantang, tetapi tidak satu pun yang berhasil. Adapun mereka yang gagal, mereka langsung diusir, jadi setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Tetapi tidak ada yang mau mencoba dengan gegabah. Lagi pula, tantangan seperti itu tampaknya sangat adil bagi semua orang. Lagi pula, lawan mereka adalah diri mereka sendiri. Namun, kesulitannya juga jelas, dan tidak mungkin untuk mengatasinya dengan mudah. Su Xiao merasa lega ketika mengetahui aturan tantangan tersebut. Sekarang tampaknya aturan tersebut lebih menguntungkan baginya. Lagi pula, bisakah Su Xiao menjamin bahwa dia dapat mengalahkan semua orang dengan tangan kosong? Tapi ini berbeda. Selama dia bisa mengalahkan dirinya sendiri pada saat dia baru memasuki ruang tersebut, Su Xiao memiliki ribuan cara dan metode, yang sangat sulit dilakukan tanpa menyerah. Selama ada sistem, Su Xiao dapat melakukan banyak hal yang tidak dapat dibayangkan oleh orang biasa. Dengan adanya sistem plug-in yang tak terkalahkan, Su Xiao tidak berpikir bahwa ukiran batu yang tak dapat dijelaskan ini dapat meniru semua kemampuannya. Setelah menjelaskan hal ini, Su Xiao kemudian diam-diam menghampiri Ye Qian dari belakang, dan menyapa Ye Qian dengan sederhana, lalu bertanya, apakah Anda punya token? Untuk Ye Qian, Su Xiao tentu saja memiliki semacam perasaan khusus, ditambah Ye Qian sangat setia kepadanya, Su Xiao tentu saja tidak akan merasa dingin hatinya. Bos, ada. Anda bisa mengambil token ini. Ketika Anda mendengarnya, Anda akan berada di peringkat kedua. Ketika Ye Qian melihat Su Xiao tiba-tiba muncul di belakangnya, dia segera tersadar dan mengeluarkan 7 token di tangannya, hanya menyisakan 1. Dia ingin memberikan sisanya kepada Su Xiao. Simpan saja untuk dirimu sendiri. Kita bukan dari dunia surga selatan. Mungkin token ini tidak akan berguna sama sekali. Atas tindakan Ye Qian, Su Xiao juga mengangguk puas. Tetapi dia bukanlah orang yang suka memanfaatkan, dan dia tidak bisa melakukan tindakan mencari barang-barangnya. Su memandang kerumunan di sekitar ukiran batu itu sambil tersenyum, dan tidak berniat untuk bergegas maju. Bab 542. Su Xiao mengamati perilaku orang-orang ini dan ingin mengetahui bagaimana mereka berencana untuk menyelesaikan situasi ini. Tepat ketika Su Xiao menatapnya, seorang pria yang mirip dengan Duan Hai, yang sebelumnya diusir oleh Su Xiao, berjalan maju. Dia berada di puncak alam Jindan. Aku tidak menyangka Duan Tian, seorang jenius seperti itu, akan datang ke tempat ujian Oriental Greenwood ini. Mengapa kau tidak melihat Duan Hai? Apakah saudara-saudara mereka tidak datang bersama?
Aku tidak melihatnya. Aku sudah mencarinya sejak lama. Setelah Duan Tian muncul, diskusi tentang Duan Tian menyebar di antara orang-orang, yang membuat Su Xiao memiliki pemahaman umum tentang Duan Tian. Dari sudut pandang Su Xiao, dapat dilihat bahwa Duan Tian hanya selangkah lagi dari alam spiritual. Tetapi terkadang, langkah seperti itu tidak mudah diambil. Melihat rencana Duan Tian, tampaknya dia ingin melewati ujian ini untuk menemukan kesempatan untuk terobosannya. Melihat ini, Su Xiao juga cukup tertarik pada ujian Duan Tian. Dia berencana untuk melihat bagaimana pihak lain berencana untuk melewati ujian. Berjarak 1 meter di sekelilingnya. Seperti 2 butir kacang polong di sekitar patung batu, dia dipindahkan ke ruang kecil dalam jarak tertentu. Dia berada di hadapannya. Dia memiliki senjata yang persis sama dengannya. Seperti 2 butir kacang polong, dia bukanlah manusia sejati. Dia berpikir bahwa ada seorang pria di dunia ini yang persis sama dengannya. Duan Tian meremehkannya. Menurutnya, tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan mengenalnya lebih baik daripada dirinya sendiri. Menurut Duan Tian, itu sama sekali bukan masalah. Tetapi keyakinannya hancur seketika setelah dia bertarung dengan patung batu itu. Setiap tindakan dan setiap gerakan sama persis. Dalam hal ini, Duan Tian ingin mengalahkan dirinya sendiri, yang cukup sulit. Oleh karena itu, bahkan jika dia sengaja menunjukkan kelemahannya dan ingin memancing pihak lain untuk berbuat curang, pihak lain tetap dengan keras kepala menggunakan langkah-langkah yang paling sempurna. Dalam pertarungan dengan dirinya sendiri, Duan Tian bahkan dapat merasakan bahwa seni bela diri pihak lain jauh lebih halus daripada dirinya. Hal ini membuat Duan Tian tidak tahu bagaimana mengalahkan pihak lain. Untungnya, Duan Tian mampu menemukan kekurangannya sendiri dari patung batu itu. Menurut Duan Tian, inilah masalah yang selama ini dia cari. Lagi pula, dia ingin menghancurkan Dan menjadi bayi, jadi dia tidak akan tinggal di sini sepanjang waktu. Namun demikian, seperti orang yang mirip 2 kacang polong, dia tidak puas dengan rasanya. Ada apa? Apakah ukiran batu ini begitu sulit untuk diatasi? Ya, itu waktu yang lama, bukan? Dia adalah murid sejati Tian Yizong. Dia bahkan tidak bisa mengalahkan dirinya sendiri. Melihat Duan Tian bertarung dengan ukiran batu itu, kerumunan di luar merasa sedikit tak percaya dan mulai mendiskusikannya. Itu sudah cukup bagus. Mendengar ini, seorang murid muda berbaju putih, salah satu orang yang datang ke sini sejak awal, tidak dapat menahan diri untuk mengungkapkan pendapat yang berbeda. Atas permintaan orang-orang di sebelahnya, dia menjelaskan, kalian tidak tahu, beberapa tantangan pertama gagal tanpa 10 gerakan. Aku telah bertarung dengan hampir 100 gerakan dalam periode waktu ini. Itu sudah sangat bagus. Setelah mendengar ini, semua orang yang mendengarnya merasa tak percaya. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa ukiran batu itu begitu sulit untuk ditantang. Tidak heran orang-orang ini hanya menonton di sekitar, dan tidak ada yang maju untuk menantang. Su Xiao, yang bersembunyi di kerumunan, mendengarkan kata-kata ini dan mulai bermeditasi. Kemudian Su Xiao berkata kepada Ye Qian, "Ye Qian, tunggu aku masuk dulu, lalu masuklah. Ini kesempatan bagus. Manfaatkanlah." Setelah Su Xiao selesai, dia berencana menunggu sampai Duan Tian gagal dan kemudian masuk. Dengan penglihatan Su Xiao, dia bisa melihat bahwa Duan Tian akan gagal cepat atau lambat, karena Su Xiao menemukan bahwa kekuatan Duan Tian secara bertahap menurun seiring berjalannya waktu. Ukiran batu itu seperti mesin yang paling sempurna. Ia merekam seni bela diri dan keterampilan tubuh lawan dengan sempurna dan menunjukkannya. Yang terpenting adalah lawan bukanlah manusia, dan kekuatannya tidak akan menurun karena waktu. Oleh karena itu, Su Xiao yakin bahwa Duan Tian akan kalah. Setelah Su Xiao sampai pada kesimpulan tersebut, Duan Tian di ruang kecil itu secara tidak sengaja melepaskan tangannya, memperlihatkan sebuah kekurangan kecil. Sebagai instrumen imitasi yang paling akurat, ukiran batu itu tidak melewatkan kekurangan yang begitu jelas. Duan Tian, yang baru menyadari kecerobohannya, hanya mampu menangkis. Namun, Duan Tian, yang tidak memiliki cukup energi, sama sekali tidak dapat menangkis serangan lawannya. Namun, 3 atau 2 gerakan dikalahkan oleh ukiran batu itu, dan seketika berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di depan kerumunan. Melihat pemandangan ini, semua orang di tempat kejadian merasa sulit untuk percaya diri. Duan Tian dapat dikatakan bahwa orang-orang dengan kultivasi tertinggi dan kekuatan terkuat di tempat kejadian pun belum mampu melewati ujian, dan apakah mereka masih bisa berhasil. Setelah melihat hasil yang kejam, semua orang mau tak mau berhenti. Meskipun mereka tidak lulus ujian dan tidak akan mendapatkan banyak hadiah, setidaknya token yang mereka miliki sekarang dapat ditukar dengan hadiah besar. Orang-orang dengan ide seperti itu banyak jumlahnya, tetapi masih ada beberapa orang yang tidak mau mengikuti arus besar dan menjadi salah satu makhluk hidup.
Kemudian mereka berjalan menuju ukiran batu dengan penuh percaya diri. Setelah satu orang keluar, yang lain keluar satu demi satu, mencoba membuktikan kekuatan dan keberanian mereka, tetapi hasil akhirnya tidak memuaskan. Setelah sebagian besar orang mencoba, Su Xiao melangkah maju. Banyak orang sudah masuk. Su Xiao tidak menarik banyak perhatian. Paling-paling, hanya penampilan Su Xiao yang aneh yang membuat mereka bingung. Tetapi ketika mereka berpikir bahwa ada biarawan dari dunia kecil di antara para peserta pelatihan, mereka tidak memperhatikannya. Mereka yang memiliki pemahaman dan pengakuan yang jelas tentang kekuatan Su Xiao tidak dapat menahan rasa khawatir ketika mereka melihat Su Xiao maju, dan bahkan beberapa orang mengungkapkan pendapat yang berbeda. Tidak bisakah kita menunggu sampai akhir? Mengapa kamu harus mengambil risiko seperti itu? Inilah yang dikatakan Ye Yu. Dia selalu memperlakukan Su Xiao sebagai generasi yang lebih muda, meskipun Su Xiao tidak menyukai pandangannya. Bos, saya yakin Anda bisa melakukannya. Ketika Ye Qian melihat Su Xiao maju, dia berkata dengan percaya diri bahwa Ye Qian paling tahu kekuatan Su Xiao. Dia tidak menyangka kesulitan kecil ini akan menimbulkan banyak masalah baginya. Orang-orang yang mengenal Su Xiao juga mengungkapkan pendapat yang berbeda, tetapi sebagian besar dari mereka tidak terlalu percaya padanya. Namun, di dalam hati Su Xiao, itu adalah kebalikan dari pemikiran mereka, dengan kepercayaan diri yang kuat untuk menang. Su Xiao juga melihat kompetisi sebelumnya. Meskipun dia tidak sepenuhnya memahami situasi ukiran batu, Su Xiao sampai pada kesimpulan bahwa kekuatan ukiran batu sama sekali tidak berubah, yang sama seperti ketika lawannya baru masuk. Sekarang setelah dia mencapai kesimpulan seperti itu, Su Xiao secara alami telah menemukan cara untuk menyelesaikannya, yaitu, meningkatkan kekuatannya sendiri, sehingga dia secara alami dapat mengalahkan pihak lain. Kelihatannya mudah, tetapi tidak mudah untuk dilakukan. Tetapi itu tidak termasuk Su Xiao. Dengan kilatan cahaya putih, Su Xiao muncul di ruang kosong. Kelihatannya sangat luas, tetapi sebenarnya hanya ruang sempit. Melihat situasi ini, Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan sesuatu yang ingin ia eksplorasi. Sayangnya, masih ada musuh kuat di depannya. Tidak baik bagi Su Xiao untuk terlalu banyak memikirkan hal lain. Saat Su Xiao menatap ukiran batu itu, ia mengerti mengapa orang-orang itu menatap ukiran batu sebelumnya, dan mengapa begitu aneh. Sekilas, Su Xiao mengira ia sedang melihat ke cermin, dan itu masih cermin 3 dimensi, yang membuat Su Xiao sedikit bingung. Namun Su Xiao tidak terlalu memikirkannya. Dia segera mengeluarkan pedang panjang dari cincin penyimpanan dan mengikutinya. Ukiran batu itu juga memunculkan pedang panjang. Bisa dibilang itu ilusi, tetapi ketika kedua pedang itu bertabrakan, akan terdengar suara yang jelas, yang membuat Su Xiao semakin tertarik pada ukiran batu itu. Saat pertarungan berlanjut, Su Xiao juga memiliki perkiraan dan rencana yang jelas tentang kekuatannya sendiri. Jika ini bukan kesulitan terakhir, pasti akan ada banyak orang yang menantang ukiran batu itu, karena ukiran batu itu dapat dengan jelas mengungkapkan masalah dalam seni bela dirinya. Tetapi juga memberikan penampilan yang sempurna, penantang seperti itu, siapapun dia, adalah tipe orang yang tidak mau menyerah, dan sehari sebelumnya tahu bahwa tidak akan menang, atau mencoba beberapa tindakan, itu juga bisa dipahami. Dalam pertempuran dengan ukiran batu, Su Xiao semakin terbiasa dengan penggunaan keterampilan dan seni bela diri. Bahkan sekilas, dia terus bertarung seperti seorang pria. Ukiran batu itu tahu apa yang ingin dilakukan Su Xiao, dan bagaimana ukiran batu itu dapat dihindari, sehingga dia bisa keluar dari situasi tersebut. Pertarungan semacam ini akan menarik dalam waktu singkat, tetapi akan membosankan dalam jangka panjang. Lagi pula, menonton dua orang yang identik bertarung itu seperti bermain sulap. Aksi Su Xiao tidak diabaikan oleh semua orang. Ye Qian, sebagai bawahan Su Xiao, akan selalu memperhatikan aksi Su Xiao bahkan ketika dia bosan. Bab 543. Yang lain, karena berbagai alasan, mengamati setiap gerak-gerik Su Xiao dengan saksama, dan bahkan memikirkan alasan mengapa ia melakukan hal itu. Jika Su Xiao tahu bahwa seseorang menganalisis dirinya seperti ini, ia akan merasa merinding. Saat ini, setelah pelatihan ukiran batu, Su Xiao telah sepenuhnya mengintegrasikan kekuatannya sendiri, dan bahkan sedikit melampaui kekuatan ukiran batu tersebut. Bagaimanapun, sesempurna apapun tiruan ukiran batu itu hanyalah tiruan, bukan Su Xiao yang sebenarnya. Alasan mengapa kekuatan ras manusia telah berkembang hingga tingkat saat ini adalah karena ras manusia adalah klan yang dapat memahami dan menciptakan. Ketika ia menyadari bahwa auranya tidak cukup, Su Xiao tanpa sadar melirik ukiran batu itu. Kemudian ia mulai mengucapkan kitab suci Tao di dalam pikirannya, dan bahkan menyebar keluar dari ruang angkasa. Semua biksu di sekitarnya merasakan bayangan di hati mereka. Setelah melihat efek yang begitu jelas,
Su Xiao mendapat ide di dalam hatinya, langsung memulai kata kedua, dan kemudian mendapati bahwa tidak ada perubahan di depan matanya. Saat Su Xiao diam-diam merasa aneh, ia mendapati ukiran batu di depannya tidak bergerak. Meskipun Su Xiao telah menutup kitab suci di dalam pikirannya, ukiran batu itu tetap tidak bergerak. Hal ini membuat Su Xiao maju beberapa langkah. Melihat ukiran batu yang tampak hidup di depannya, ia ragu sejenak, mengulurkan pedangnya dan menyentuhnya dengan lembut. Tiba-tiba, seperti menyalakan saklar. Di depan Su Xiao, ukiran batu itu berubah menjadi tumpukan pasir dan menghilang di ruang angkasa. Melihat pemandangan ini, Su Xiao tercengang. Tepat ketika Su Xiao ingin mencari tahu apa yang terjadi, ia tiba-tiba merasakan gelombang, dan Su Xiao muncul di luar ruang angkasa. Para penonton yang melihat Su Xiao sedikit terkejut. Bagaimana kau bisa melakukan ini? Saat Su Xiao sedang memikirkan apa yang terjadi sebelumnya, seorang pria berbaju putih dengan pedang panjang menatap Su Xiao dengan dingin dan bertanya. Siapa kau? Su Xiao menatap orang yang tiba-tiba muncul di depannya dan bertanya. Meskipun Su Xiao tahu apa yang ditanyakan orang itu, ia tidak ingin memberitahu orang itu secara langsung. Selain itu, menurut Su Xiao, orang-orang ini tidak layak untuk diceritakan tanpa alasan. Pada saat itu, ketika mereka sedang buntu, Zhao Qing segera datang dan memperkenalkan mereka, lalu berkata, Su Xiao, ini murid Wan Jianzong, Chen Nuo, kakak seperguruan Chen. Ini Su Xiao dari bumi. Zhao Qing berkata kepada Chen Nuo dengan sedikit sanjungan, bahkan memperkenalkan Chen Nuo sebagai bawahannya. Melihat Zhao Qing seperti itu, mata Su Xiao menyilang dengan sedikit sindiran, dan Chen Nuo berkata terus terang, ternyata dia berasal dari dunia kecil yang tidak dikenal. Pantas saja dia begitu bodoh. Chen Nuo menatap Su Xiao dengan angkuh, seperti sedang melihat reptil kecil. Su Xiao tidak ingin terlalu khawatir. Lagi pula, orang yang menghancurkan ukiran batu itu adalah dirinya sendiri, tetapi bukan berarti Su Xiao akan membiarkan orang lain menyindirnya. Yang disebut murid sekte pedang pertama dinantian memang seperti ini. Mulut Su Xiao sedikit terangkat, dengan senyum ironis. Dia melirik Chen Nuo, yang membuat Chen Nuo merasa marah. Setelah mendengar kata-kata Su Xiao, Zhao Qing segera menoleh ke Su Xiao dan berkata, Su Xiao, apakah kau ingin memiliki pijakan di dunia surga selatan? Jika kau menyinggung Wan Jianzong, mustahil bagimu untuk memiliki pijakan di dunia surga selatan. Zhao Qing sepertinya mengingatkan, tetapi sebenarnya dengan sedikit ancaman, ia ingin membuat Su Xiao menyadari, bagaimana situasinya sekarang. Namun Su Xiao bukanlah orang yang akan dibantai oleh orang lain. Ia segera sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata dengan lemah, aku sudah banyak mendengar tentangmu. Ekspresinya sangat acuh tak acuh, dan kata-kata Su Xiao sama sekali tidak meyakinkan. Zhao Qing, melihat ketidaktahuan Su Xiao, menyesal telah menunjukkan wajahnya di depan Chen Nuo, dan ia bisa membalas kebaikan Su Xiao, sehingga Su Xiao bisa mengambil jalan menuju Wan Jianzong. Zhao Qing tidak menyangka Su Xiao tidak menghormatinya, yang membuat Zhao Qing diam-diam menyesal telah maju. Melihat tatapan Chen Nuo saat ini, Zhao Qing semakin menyesal. Bagus, Su Xiao, aku ingat kau. Chen Nuo tentu saja tidak akan menunjukkannya di depan umum, tetapi ia tidak berniat membiarkan Su Xiao pergi begitu saja. Melihat Zhao Qing dari sudut matanya, ia merasa tidak puas. Terima kasih atas ingatanmu. Su Xiao tidak mengindahkan kata-kata kejam Chen Nuo. Ia sedikit mengangkat sudut bibirnya dan menusukkan pedang di depannya. Menghadapi tindakan mendadak Su Xiao, Chen Nuo hanya sempat melawan dengan enggan, tetapi ia juga menebas lengannya dengan pisau dan dengan cepat mundur 2 langkah. Melihat Su Xiao yang mengancam, ia bertanya, apakah kau akan menjadi musuh Wan Jianzongku? Tangan kiri Chen Nuo dengan enggan memegang pedang terbang hidupnya, dan ia menatap Su Xiao dengan tatapan membunuh. Su Xiao menatap Chen Nuo dengan tenang seolah-olah mereka tidak saling bertatap muka. Dia bertanya, ini hanya percobaan. Mengapa kau begitu peduli? Sebelum kata-kata itu selesai, Su Xiao melancarkan serangan berikutnya dan menyerang Chen Nuo dengan ganas. Tanpa tangan kanan yang paling sering digunakan, kekuatan Chen Nuo kurang dari setengahnya. Bahkan jika dia menggunakan Jian Xiu, dia tidak bisa melakukan beberapa gerakan. Dia langsung ditebas oleh Su Xiao dan menghilang di tempat yang sama. Melihat ratusan token yang ditinggalkan Chen Nuo, Su Xiao menghela napas. Dengan kekayaan Chen Nuo, dia pasti memiliki lebih banyak lagi. Su Xiao dengan satu gerakan, lalu meletakkan token di tanah, sedikit mengangkat matanya untuk melihat. Kebanyakan orang menghindari tatapan Su Xiao, dalam waktu sesingkat ini, pedang akan membunuh mereka. Siapa yang berani memprovokasi karakter seperti itu? Bahkan Zhao Qing bergegas bersembunyi di kerumunan. Dia membawa Fu Yao dan pergi dengan tergesa-gesa, karena takut Su Xiao akan menyinggungnya. Namun, Su Xiao tidak ingin terlalu khawatir.
Ia hanya menatap tempat ukiran batu itu menghilang dengan sedikit rasa tenang. Tidak ada apapun di platform besar itu. Ukiran batu yang telah ada di sana selama ribuan tahun tidak ada di sana. Su Xiao merasa bahwa hilangnya ukiran batu itu pasti terkait dengan kata kedua dari kitab suci Taois. Tetapi bagaimana situasi spesifiknya, Su Xiao tidak tahu. Karena itu, Su Xiao juga ingin memeriksa apakah ada jejak di sana. Terlebih lagi, Su Xiao tidak melihat jejak apapun setelah pemeriksaan yang cermat. Kemudian ia sedikit lega dan tanpa sadar bergumam, mengapa ukiran batu itu tiba-tiba menghilang. Su tersenyum dan mengerutkan kening, seolah-olah ia tidak mengerti hal-hal seperti itu. Di satu sisi, Ye Qian segera berkata, "Bos, apakah itu disebabkan oleh tekanan yang tidak dapat dijelaskan sebelumnya?" Wajah Ye Qian masih sedikit berdebar, menggemakan kata-kata Su Xiao. Ketika Ye Qian mendengar kata-kata ini, para biksu yang berada di pinggir lapangan segera mengingat kembali pemaksaan sebelumnya. Tampaknya, di bawah tekanan yang membuat orang-orang tidak bisa bergerak sama sekali, ukiran batu itu, termasuk semua orang, juga tidak bisa bergerak. Kemudian, dengan sentuhan Su Xiao, ukiran batu itu menghilang. Dengan bantuan otak orang-orang ini, semuanya berakhir dengan sempurna. Untuk kesalahpahaman seperti itu, Su Xiao tentu saja senang melihat keberhasilannya, meskipun Su Xiao tidak membutuhkan penjelasan Ye Qian, tetapi dapat mengurangi sedikit masalah, Su Xiao bersedia. Su Xiao mengangguk kepada Ye Qian, lalu pergi ke belakang pepohonan, berniat untuk beristirahat sejenak. Lagi pula, menurut waktu, dia akan meninggalkan tempat pengujian hampir besok. Tepat ketika Su Xiao sedang memikirkan situasi kekuatan dan ras di langit selatan, Ye Yu datang menghampiri Su Xiao, dengan alis sedikit mengerut dan sedikit tidak puas, lalu berkata dengan nada merendahkan kepada Su Xiao, "Seharusnya kau tidak menyinggung mereka sebelumnya." Melihat reaksi Ye Yu, Su Xiao segera berdiri dan langsung menghadap Ye Yu dan bertanya, "Apa hubungannya denganmu?" Su Xiao selalu tahu bahwa anak-anak keluarga Ye memiliki kebanggaan keluarga bangsawan dan rasa hormat yang tak terbatas kepada keluarga, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu dengannya hari ini, yang membuat sedikit rasa hormat Su Xiao kepada keluarga Ye, sekali lagi terungkap. "Kau tahu dengan siapa kau berbicara? Kau tahu sedikit tentang tata krama." Melihat sikap arogan Su Xiao, Ye Yu tiba-tiba merasa terprovokasi dan langsung berbicara kepada Su Xiao. Namun, ia mengabaikan satu hal, yaitu Su Xiao bukanlah orang yang akan dibantai orang lain. Ia segera menatap Ye Yu dengan provokatif dan bertanya, "Siapa yang memberimu keberanian untuk berpikir aku tidak akan melakukan hal itu padamu?" Melihat Ye Yu maju ke depan, Su Xiao sudah tahu bahwa perhatian pihak lain tidak lebih dari penculikan moral. Tetapi bagaimana Su Xiao bisa memilih untuk menyerah karena hal-hal yang tidak penting ini? Su Xiao menatap mata Ye Yu dengan sedikit dingin, yang membuat Ye Yu merasa kedinginan sesaat. "Apa yang ingin kau lakukan?" Ye Yu memperhatikan perubahan sikap Su Xiao, dan segera merasakan krisis dalam pikirannya. Ia mengawasi Su Xiao dengan waspada, karena takut Su Xiao akan melakukan sesuatu. "Ketika kau datang untuk menantangku, apakah kau tidak memikirkan konsekuensinya?" Kepanikan Ye Yu membuat Su Xiao merasa seperti badut. Bab 544. Awalnya, di hadapan Ye Feng, seorang tuan yang murahan, Su Xiao tidak peduli dengan apa yang dilakukan anggota keluarga Ye lainnya, tetapi bukan berarti Su Xiao akan membiarkan mereka mencela dan memarahinya. Di antara semua orang di keluarga Ye, Ye Yu suka memamerkan kualifikasinya di depan Su Xiao. Ini juga kebetulan adalah hal yang paling tidak disukai Su Xiao. Ketika Ye Yu kembali menantang batas kemampuan Su Xiao segera berencana untuk memberinya pelajaran dan membuatnya tahu bahwa beberapa hal tidak dapat dicapai dengan apa yang dia inginkan. Su Xiao segera menempatkan pedang di tangannya di leher Ye Yu. Dalam posisi sedekat itu, bahkan jika Ye Yu adalah orang terkuat di dunia, dia tidak dapat menghindari serangan Su Xiao. Ye Yu tiba-tiba harus mengeraskan tubuhnya dan menatap Su Xiao, tetapi tidak berniat untuk melawan Su Xiao Chen. Bahkan di dalam hatinya ada rasa percaya diri yang kuat, yaitu, Su Xiao tidak berani mengganggunya, jika tidak, bahkan di pihak Konoha, Su Xiao tidak akan mudah untuk menjelaskan. Namun, Ye Xuan di satu sisi tidak memiliki kepercayaan diri seperti itu. Karena ia sering berhubungan dengan Su Xiao, meskipun ia belum pernah mengetahui pikiran Su Xiao, ia tetap perlu mengetahui temperamen Su Xiao. Selain fakta bahwa Su Xiao dan keluarga Ye telah menjadi renggang selama periode sebelumnya, Ye Xuan tidak berani menguji apakah Su Xiao benar-benar akan membunuh ayahnya. Segera ia berkata kepada Su sambil tersenyum, "Kakak Su, tidak, Bos Su, tolong lepaskan ayahku. Dia benar-benar tidak bermaksud menyinggungmu, jadi jangan khawatirkan dia." Ye Xuan awalnya memohon kepada Su Xiao, tetapi pada akhirnya, ia tidak ingin bersikap genit. Mungkin itu karena kesamaan dengan Ye Yu yang membuat Ye Xuan berpikir bahwa Su Xiao tidak bisa melepaskannya. Bagaimanapun,
dia sangat cantik. Dia adalah tokoh terkemuka di generasi muda. Dengan dukungan keluarga Ye, Su Xiao tidak bisa lepas dari pesonanya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa setelah ia mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa rasa percaya diri dan malu, tatapan Su Xiao sama sekali tidak berubah. Ia bahkan mengatakan bahwa ia tetap sedingin dan tidak manusiawi seperti sebelumnya. Ye Xuan tidak tahu harus berbuat apa agar Su Xiao berubah pikiran. Namun, ketika Ye Yu melihat putrinya memohon kepada Su Xiao dengan sangat keras, tetapi Su Xiao tetap menanggapi seperti itu, ia segera menegakkan lehernya dan berkata kepada Su Xiao, "Suaner, pergilah. Aku ingin melihat." "Su Xiao, apakah kau berani menggangguku?" Su Xiao mendengarkan kata-kata Ye Yu, dengan senyum tidak menyenangkan di bibirnya, segera mengangguk dan berkata, "Memang, aku tidak berani membunuhmu. Tapi itu tidak berarti aku tidak bisa berbuat apa-apa." Setelah Su Xiao selesai berbicara, ia menggeser pedangnya ke bawah dan membuat sayatan di saku Ye Yu, semua barang di saku Ye Yu langsung jatuh keluar. "Kau melakukan apapun yang kau mau untuk menghina orang." Ye Yu tiba-tiba dikepung oleh Su Xiao Zhao. Dia segera menegakkan lehernya dan berkata dengan sinis kepada Su Xiao Zhao, "Jangan khawatir, ini akan memberimu pelajaran yang berguna." Su Xiao mengabaikan gerakan kaki Ye Yu yang seperti badut dan langsung mengambil token di tumpukan barang. Kemudian dia menodongkan pedang ke leher Ye Yu dan berkata kepada anggota keluarga Ye lainnya di belakang Ye Xuan, "Serahkan token di tanganmu." Meskipun Su Xiao tidak bermaksud membunuhnya secara langsung, ada banyak cara untuk membuat hidup lebih buruk daripada kematian. Bagaimana Ye Yu bisa mengalahkan Su Xiao dengan kemampuannya? Seketika, di bawah ancaman Su Xiao, semua orang di keluarga Ye harus menyerahkan token mereka. Setelah Su Xiao mengambil semua token, ada larangan. Keluarga Ye, yang dipimpin oleh Ye Yu, dihentikan. Seolah-olah ditekan dan ditahan tombol jeda. Semua orang berdiri di tempat yang sama dan tidak bisa berbuat apa-apa. Su menatap orang-orang dari keluarga Ye yang berada di tempat yang sama sambil tersenyum dan berkata, "Ini pelajaran untuk kalian. Lain kali jika hal itu dipercayakan padaku, tidak akan semudah ini." Setelah selesai tertawa, dia memainkan token di tangannya dan pergi ke hutan sambil bersenandung. Kekuatan Su Xiao telah dilihat semua orang, dan mereka tidak ingin menyinggung otoritas Su Xiao. Ketika Su Xiao melakukan sesuatu, semua orang hanya bisa menonton, dan tidak berani bertindak. Tetapi Su Xiao tidak berniat untuk berakhir seperti ini. Bagaimanapun, kesempatan sebaik ini tidak layak untuk dilewatkan. Memanfaatkan kegelapan malam, Su Xiao membuka penyamarannya, sepenuhnya menyelimuti tubuhnya dalam kegelapan malam, dan langsung bergerak menuju para biksu. Saat mendekati pihak lain, Su Xiao membuat isyarat, langsung membidik pihak lain dan mencarinya. Kemudian terus mencari target berikutnya. Jika larangan itu belum berhasil, maka Su Xiao langsung menebas, mengakhiri percobaannya. Singkatnya, 2 gerakan, semua harus menyelesaikan 1 orang. Dengan cara ini, tetapi setengah jam, Su Xiao akan melakukan pencarian, bahkan Zhao Qing dan Fu Yao, Su Xiao juga tidak melepaskannya. Jika Zhao Qing tidak melakukan ini sebelumnya, Su Xiao akan membiarkannya pergi. Tetapi sekarang, Su Xiao tidak ingin melewatkan kesempatan seperti itu. Bagaimanapun, sekecil apapun nyamuk itu, tetaplah mangsa. Bagaimana mungkin Su Xiao menyerah? Setelah Su Xiao menggeledah semua orang, langit menjadi cerah. Melihat cahaya pagi, semua orang berpikir, akhirnya selesai. Dibandingkan dengan tidak bisa bergerak sepanjang malam, kesedihan dan ketidakberdayaan saat diserbu adalah hal yang sepele. Bahkan beberapa orang lebih memilih Su Xiao untuk mengusir mereka dengan pedang, yang jauh lebih baik daripada tidak bisa bergerak sekarang. Su Xiao tidak memperhatikan ide-ide orang-orang itu, bahkan tidak repot-repot memperhatikannya. Lagi pula, bagaimana mungkin para pemburu peduli dengan ide-ide mangsanya? Yang paling dipedulikan Su Xiao adalah akhir dari ujian yang akan datang. Kejutan macam apa yang akan diberikan kepadanya dari luar? Su Xiao diam-diam menantikannya. Ketika fajar menyingsing di langit, ada perasaan yang mencekam. Dalam sekejap, semua orang di meja terhipnotis. Su Xiao muncul di hutan lain, yang membuat Su Xiao salah mengira bahwa dia belum keluar dari tempat ujian Oriental Blood. Tetapi melihat para praktisi di sekitarnya, Su Xiao segera mengerti bahwa ini adalah surga selatan. Akhirnya, merasa familiar dengan gerakan dan aura mereka, mereka tidak hanya menghela napas. Su Xiao tidak peduli dengan seruan ini. Dia bahkan tidak tahu bahwa karena dirinya mereka mengeluarkan seruan ini. Su Xiao Cao memberi isyarat kepada Ye Qian, lalu menyembunyikan tubuhnya dan pergi dari sini. Bukan karena Su Xiao tidak ingin mengambil token untuk menerima hadiah, tetapi Su Xiao tidak dapat menjamin bahwa akan ada orang-orang di luar sana yang tidak dapat ia kalahkan. Su Xiao tidak ingin pergi ke dunia surga selatan, yang memiliki sejarah hampir 100.000 tahun.
Su Xiao melihat sekilas dan mengingat semua orang yang selamat. Seperti yang diharapkan, tidak ada seorang pun dari keluarga Ye. Setelah mencatat semua orang, Su Xiao langsung menjadi tak terlihat dan menghilang dengan tenang di antara orang-orang. Sebelum Su Xiao pergi, Ye Qian menerima sinyal dari Su Xiao dan segera menggunakan Sensing Fu untuk berbalik dan menuju ke kota kecil di dekatnya. Tadi malam, Su Xiao mengetahui situasi di lingkungan sekitar dari orang-orang ini, dan Su Xiao memberi Ye Qian cukup persiapan untuk pergi secepat mungkin. Su Xiao tidak menyangka orang-orang ini akan membiarkannya begitu saja. Setelah Su Xiao pergi sejenak, mereka yang masih dalam keadaan linglung segera tersadar, melihat kerumunan di sekitar dan bertanya, di mana pencurinya. Kata-kata orang ini langsung membangunkan semua orang, dan seketika semua orang tanpa sadar mulai mencari jejak Su Xiao, tetapi Su Xiao sudah pergi, yang sama sekali tidak dapat mereka temukan. Para praktisi dari bumi, selama mereka memiliki sedikit akal sehat, langsung berbalik dan pergi setelah keluar. Mereka yang tidak pergi dan masih memiliki sedikit pemikiran untuk bertahan hidup ditahan oleh mereka. Adapun hal selanjutnya, Anda tidak perlu membayangkannya. Su Xiao tidak peduli dengan hasil dari orang bodoh itu. Lagi pula, jika tidak ada kecerdasan, bagaimana mungkin Su Xiao membiarkannya begitu saja? Adapun Ye Qian, Su Xiao telah memberikan pengaturan yang cukup. Selama Ye Qian tidak bodoh, dia bisa lolos dari kejaran dengan lancar. Su Xiao mengelilingi hutan dalam lingkaran besar, dan akhirnya sampai ke arah yang sama sekali berbeda dari tempat tujuannya, dan langsung menuju ke sana. Mengenai pilihan jalan, Su Xiao tidak punya ide. Dia hanya memilihnya sesuai dengan pikirannya sendiri. Tapi dia tidak ingin. Pada hari ketiga perjalanan Su Xiao, dia melihat posisi 300 mil di depan. Tiba-tiba, sebuah aura muncul, yang menarik semua praktisi di hutan. Hutan ini pasti berisi tempat ujian, serta banyak bunga dan rumput spiritual. Ini juga tempat yang bagus untuk San Xiu. Untuk memastikan stabilitas tempat ujian setahun sekali, iblis dan binatang buas di daerah ini telah disingkirkan dengan hati-hati, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Sepanjang jalan, Su Xiao berjalan dengan cukup lancar, dan bahkan mengenal situasi di sini dengan beberapa praktisi biasa yang ramah. Tentu saja, Su Xiao juga memberi mereka hadiah yang cukup. Melihat cahaya di dekatnya, Su Xiao merasa terinspirasi dan ingin mencobanya. Bab 545. Tepat ketika Su Xiao memiliki ide ini di dalam hatinya, sistem di dalam hatinya tiba-tiba berdering. Lepaskan misi segera, jelajahi rumah Gua Wutong Senmu yang berusia 10.000 tahun, sesuai dengan hasil akhir tuan rumah, tingkatan meliputi sederhana, biasa, baik, sempurna, 5 tingkatan, sesuai dengan tingkatan yang berbeda, dapat memperoleh 1.000, 10.000, 100.000, 1 juta, 5 juta poin pengetahuan masing-masing. Silakan terus mencoba. Tiba-tiba, Su Xiao terpesona oleh tugas tersebut, dan segera bertanya kepada sistem, tugas acak ini, apa itu? Su Xiao berpikir sejenak, tampaknya tugas yang dia terima sebelumnya, tanpa tugas acak seperti ini, tidak akan memberikan manfaat apapun. Meskipun poin pengetahuan yang dia dapatkan dari hadiah membuatnya merasa senang, Su Xiao, yang cukup berhati-hati, masih ingin memperjelas aturan spesifiknya, agar tidak sampai tidak tahu apa-apa pada akhirnya. Tugas acak terlampir pada tugas cabang. Sesuai dengan lingkungan dan pengalaman host dapat memilih untuk menerima atau tidak menerima tugas yang dipublikasikan secara acak. Bahkan jika tugas tidak diterima, poin pengetahuan host tidak akan dikurangi. Tetapi tugas yang dirilis oleh sistem semuanya bermanfaat bagi host. Saya harap host dapat berusaha lebih keras untuk menyelesaikan semua tugas. Setelah mendengar penjelasan ini dari sistem, Su Xiao segera menghela napas lega, dan akhirnya tidak perlu mengambilnya. Itu membuat Su Xiao sangat puas. Tetapi bagaimana mungkin Su Xiao melepaskan tugas seperti itu? Su Xiao saat ini membutuhkan puluhan miliar poin pengetahuan. Oleh karena itu, dia tidak akan ragu untuk mengambil alih tugas seperti itu. Ambil, sistem. Mari kita bahas lagi aturan penilaiannya. Setelah mengambil tugas tersebut, Su Xiao berencana untuk dengan cermat memikirkan cara menyelesaikan tugas tersebut. Sekarang dia memilih untuk mengambilnya, dia tentu saja berencana untuk melakukan yang terbaik. Itu 5 juta poin pengetahuan. Dengan ini, Su Xiao bahkan dapat menukarkannya dengan kitab suci Taois. Dia bisa melihat bahwa tingkat penyelesaian tugas akan dibagi menurut tugas yang berbeda, yang ternyata tidak demikian. Tugas sederhana memang sederhana, dan jika Anda memasuki rumah kayu Wutong, bahkan jika itu selesai, Anda bisa mendapatkan item yang sama di tingkat umum, dan Anda bisa mendapatkan item yang sama secara acak. Anda mendapatkan setidaknya 10 item di dalam gua. Anda mendapatkan setidaknya setengah dari item di dalam gua, dan nilai sempurna diperoleh. Itu sukses. Petik 2. Setelah mendengar ini, mata Su Xiao berbinar.
Telur Phoenix adalah binatang legendaris, Phoenix. Bukankah itu berarti, mungkin menetas Phoenix kecil? Meskipun tidak mungkin untuk mengetahui ini, itu tidak mencegah Su Xiao untuk terus berimajinasi. Apakah Anda memiliki informasi spesifik tentang gua ini? Begitu terpikir, Su Xiao melanjutkan bertanya kepada sistem. Karena sistem tahu bahwa ada telur Phoenix di dalamnya, sistem seharusnya juga mengetahui informasi spesifiknya. Su Xiao juga bertanya dengan dua harapan. Silakan beli sendiri. Benar saja, Sue tertawa, dan setelah Sue bertanya, sebuah buku, Sejarah Wutong Senmu, ditampilkan di halaman toko. Wutong tertawa terbahak-bahak mendengar namanya. Mau tak mau ia mengeluh tentang kayu apa itu, tetapi ia segera membelinya dan langsung mempelajarinya. Setelah membaca buku itu tanpa malu-malu, Su tertawa dan menyadari mengapa pohon Wutong biasa cukup berani menyebut dirinya kayu suci. Pohon Wutong hanyalah cabang dari cabang kayu Wutong Kerajaan Phoenix. Mengapa ia muncul di sini, tetapi itu belum dijelaskan dalam buku tersebut. Tetapi Su Xiao telah sepenuhnya memahami situasi di Wutongmu, dan harta karun yang mungkin ada di dalamnya semuanya ditinggalkan oleh keluarga Phoenix. Sebagai Phoenix buas, bahkan jika itu adalah sesuatu yang ia ciptakan dari jari-jarinya, itu adalah keberadaan yang tak terbayangkan bagi semua biksu di surga selatan. Sayangnya, cabang Phoenix ini awalnya hanya digunakan untuk membina anak-anak Phoenix, dan sebagian besar hal yang dapat ada di dalamnya digunakan oleh anak-anak Phoenix. Su Xiao pernah memahami sepenuhnya berita di Gua Senmu, dan berjalan menuju tempat di mana aura berkelebat. Hingga ia melihat bayangan pedang cepat melintas di atas kepalanya, Su Xiao tiba-tiba berpikir bahwa ia bisa terbang dengan pedang. Di masa lalu, ketika ia berada di bumi, Su Xiao tidak memiliki pedang spiritual, bahkan jika ia tidak memiliki cukup aura. Tentu saja, tidak ada yang bisa dikatakan tentang terbang dengan pedang kerajaan. Tapi sekarang, di dunia surga selatan, ia tidak bisa terbang dengan pedang kerajaan. Itulah yang terjadi pada seorang biksu. Segera, Su Xiao mempelajari buku rahasia terbang dengan pedang kerajaan yang tersimpan di pikirannya. Hanya dari cincin penyimpanan, ia dapat memilih pedang terbang yang indah sesuka hati. Setelah 3 atau 2 gerakan, Su Xiao berhasil mempelajari cara menerbangkan pedang kerajaan. Sudah 1/4 jam sejak Su Xiao mulai belajar. Su Xiao memperhatikan semakin banyak orang bergegas ke sana. Kemudian dia segera menginjak pedang terbang dan menuju tujuannya. Namun, sebelum dia mencapai tujuannya, dia dihentikan oleh seseorang. Tolong tunjukkan padaku tanda identitas murid sekte. Melihat biarawan kecil yang baru saja membangun fondasi di depannya, Su Xiao bingung dan menatapnya. Dia langsung bertanya, "Kau tidak bisa masuk tanpa token." Su Xiao memandang orang-orang yang datang, dan semuanya bersikap seperti itu. Ia langsung bertanya apakah mereka menyadari sesuatu. Tentu saja, tidak ada seorang pun selain murid sekte yang dapat masuk atau keluar dengan segera. Biarawan kecil di depannya, melihat tatapan Su Xiao saat ini, menunjukkan sedikit rasa jijik, dan langsung mengatakan bahwa sikapnya tidak baik. Su Xiao melihat pencapaian masing-masing dan tentu saja tidak memperhatikannya. Bahkan jika ia ingin masuk, ia bisa langsung masuk. Namun, Su Xiao dapat merasakan bahwa ada beberapa orang yang pencapaiannya jauh lebih tinggi daripada yang ada di tempat paling dalam. Selain mereka yang berada di sekitar para biarawan, kultivasi mereka tidak lebih rendah dari alam ramuan emas. Dengan kultivasi Su Xiao saat ini, ia benar-benar tidak yakin dapat masuk tanpa gangguan. Sesaat kemudian, Su Xiao hanya bisa mundur, dan ia tak kuasa bergumam dalam hati. Tak disangka, tugas yang paling sederhana pun begitu sulit. Wutong, Wutong, Wutong. Kembali ke tempat yang berjarak 10 mil, memandang pohon payung yang tidak jauh dari sana, tetapi merasa terkejut. Karena pohon payung Tiongkok kuno, yang konon berusia 10.000 tahun, hanyalah pohon Wutong biasa. Tidak peduli ukuran atau auranya, tidak ada perbedaan di antara mereka. Jika bukan karena pohon ini, dengan cahaya keemasan yang samar, aku tidak akan mengenali siapapun. Itu adalah pohon Wutong. Su Xiao merenung dan melihat kerumunan di sekitarnya, mencoba mencari beberapa orang yang dapat membantunya. Melihat seorang Sanxiu yang pernah dikenalnya, Dong Qingming segera berjalan ke arahnya dan berkata, "Teman baik, sudah lama tidak bertemu." Melihat Su Xiao, Dong Qingming segera tersenyum di pipinya yang panjang dan sempit dan berkata, "Su Daoyou, kau datang untuk menjelajahi tempat rahasia ini." "Ya, tetapi orang-orang itu hanya mengizinkan murid untuk masuk. Apa yang harus kita lakukan?" Su Xiao berpura-pura sedikit cemas dan mengatakan bahwa dia juga ingin melihat bagaimana Dong Minglang berencana untuk masuk. Lagi pula, dia tidak terlihat seperti orang yang ragu-ragu. "Tidak apa-apa. Aku punya token murid. Mereka akan membiarkanku pergi." Dong Ming berkata dengan senyum cerah, seolah-olah dia tidak menyadari maksud kata-kata Su Xiao. "Token murid, bukankah itu Sanxiu?"
Bagaimana mungkin ada token dari murid sekte? Su Xiao mendengar kata-kata Dong Minglang dan segera bertanya dengan sedikit ragu. Dia juga ingin tahu dari mana Dong Minglang mendapatkan token muridnya. Su Xiao juga membunuh beberapa murid sekte dan mendapatkan token dari mereka. Namun, hanya dia yang bisa menggunakannya. Jika orang lain menyentuhnya, mereka akan langsung menghancurkannya. Ini membuat Su Xiao ingin meniru. Itu tidak mungkin. Baiklah. Ketika Dong Mingming mendengar kata-kata Su Xiao, dia menatap Su Xiao dengan heran, lalu menjelaskan, kita semua memiliki token murid Liga Sanxiu. Liga Sanxiu adalah salah satu dari 10 sekte utama. Selama ada orang yang memiliki prestasi, Anda dapat bergabung. Anda hanya perlu menyerahkan sepotong batu spiritual tingkat rendah setiap bulan, dan tidak akan ada ikatan apapun. Selain itu, Liga Sanxiu juga merupakan salah satu dari 10 sekte utama. Jadi, kita yang tidak menyukai ikatan, akan bergabung dengan aliansi ini. Su Xiao setelah mendengarkan penjelasan Is Bright, tampak sedikit kesal, tetapi dia tidak mengatakan apapun, langsung bertanya kepada Is Bright, apakah ada cara untuk bergabung dengan Liga Sanxiu sekarang. Su Xiao tidak menyebutkan pengalamannya sebelumnya, tetapi terkadang, Su Xiao tanpa sengaja mengungkapkan makna yang tidak biasa. Dong Minglang mengingat hal ini, tetapi dia tidak banyak bicara. Sekarang, mungkin sulit. Dong Minglang ragu-ragu untuk mengatakan. Su Xiao mendengar ini, dan juga tahu bahwa hal ini masih mungkin dilakukan. Segera Su Xiao juga mengeluarkan sepotong kristal emas, menyerahkannya kepada Is Bright, dan langsung berkata, Tuan rumah, benda ini adalah benda kecil. Mohon diperkenalkan. Dong Qingming adalah seorang biarawan dari aliran Jin Tushui Sanxi, tetapi jurusannya adalah Jinxi. Dia menolak untuk menolak hal-hal seperti Jinjing. Terkadang, itu bekerja lebih baik daripada Lingxi. Lagi pula, Lingxi tidak bisa digunakan sepanjang waktu. Lagi pula, bahannya lebih aman. Bab 546. Melihat Jinjing di tangan Su Xiao, Dong Mingming sama sekali tidak ragu, jadi dia langsung mengambilnya dan berkata kepada Su Xiao, di hutan Dongmu ini, ada seorang manajer Liga Sanxiu. Dia memiliki kartu identitas giok kosong di tangannya. Kamu bisa membelinya dan menggunakannya jika ingin masuk. Petik 2. Jika kamu membelinya di sini, harganya akan lebih mahal. Kamu membutuhkan 100 batu spiritual, dan sebaiknya kamu menunjukkan sedikit saat itu, kalau tidak, jika dia terlalu sibuk, dia tidak akan sempat memperhatikanmu. Petik 2. Mungkin karena kemurahan hati Su Xiao, Dong Mingming tidak menyembunyikan apapun, jadi dia memberitahu Su Xiao secara detail. Terima kasih atas pengingatnya. Aku tidak tahu pelayan mana yang menyukai apa. Su Xiao cukup puas dengan Dong Mingming. Meskipun dia serakah akan uang, dia masih memiliki prinsip hidup dan telah membantu Su Xiao. Tentu saja, Su Xiao tidak akan melupakan bantuannya. Anggur, dia paling suka anggur. Tidak masalah apakah itu anggur beralkohol atau bukan, tapi pasti rasanya lebih enak. Melihat Su Xiao mengingat kebaikannya, Dong Ming tidak menyembunyikan apapun, langsung berkata kepada Su Xiao. Tolong kenalkan saya kepada tuan rumah. Jika saya bisa menjadi murid Liga Sanxiu, saya akan berada di keluarga yang sama dengan tuan rumah. Jika terjadi sesuatu, tuan rumah dapat menghubungi saya langsung. Su Xiao pun berjanji. Selama Dong Minglang tidak bodoh, bagaimana cara memilih jalan yang alami? Hubungan kita baik. Mari kita pergi menemui manajer Su. Tanpa menunda, Dong Mingming langsung membawa Su Xiao untuk mencari Su Guanxi, yaitu Su Jiang. Di sepanjang jalan, Dong Mingming juga memberi Su Xiao penjelasan singkat tentang situasi Su Jiang, agar Su Xiao dapat menghindari kesalahan sebisa mungkin. Ketika sampai di suatu tempat, Dong Mingming berhenti, tersenyum kepada Su, dan berkata, itu Su Guanxi. Su Daoyou bisa pergi mencari Su Guanxi sendiri. Su Xiao melihat ke arah Dong Mingming dan berpikir sejenak. Lalu segera mengangguk kepada Dong Minglang dan berkata, tolong, tuan rumahku, aku akan pergi sekarang. Su Xiao tidak memaksa Dong Minglang untuk mengantarnya ke sana. Lagi pula, beberapa hal tidak sepadan dengan usaha Dong Mingming. Su Xiao langsung berjalan menuju Su Guanxi. Su Guanxi adalah seorang pria parubaya dengan rambut putih dan mata sipit. Dia selalu tampak dingin. Sebelum Su Xiao masuk, dia langsung berbicara. Suaranya yang serak seperti duri yang digiling. Apa pekerjaanmu? Su Xiao, dengan sedikit ragu, maju dan berkata, Su Guanxi, saya Su Xiao. Saya pernah mendengar tentang Liga Sanxiu. Saya ingin bergabung. Bisakah Su Guanxi menerima saya? Setelah Su Xiao selesai berbicara, dia membagikan sebuah tas penyimpanan berisi 100 batu spiritual dan sebotol anggur berkualitas. Ketika Su Jiang mendengar kata-kata Su Xiao, dia tidak tampak terkejut.
Dia dengan santai mengambil tas penyimpanan dan mengangguk puas. Setelah itu, Su Jiang langsung melemparkan selembar kertas giok identitas kosong kepada Su Xiao, dan langsung mulai membuat orang tertawa. Ayo pergi. Terima kasih atas keramahanmu. Su Xiao mengambil kertas giok itu dan tidak langsung menggunakan indera ilahi. Sebaliknya, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Su Jiang. Kemudian dia pergi ke Dong Mingming. Di sepanjang jalan, Su Xiao memeriksa kertas giok itu dan menemukan bahwa itu seperti telepon seluler di bumi. Kemudian dia dengan santai menggunakan indera ilahi dan membubuhkan tanda indera ilahinya sendiri. Baik-baik saja. Dong Mingming tidak terkejut bahwa Su Xiao kembali secepat itu. Bahkan dapat dikatakan bahwa selama Su Xiao tidak membuat kesalahan besar, semuanya berjalan sangat lancar, hanya kecepatannya saja. Terima kasih banyak untuk itu. Su Xiao berkata kepada Dong Mingming sambil tersenyum. Kedua orang itu bertukar salam dan bergabung di area kandang Wutong. Kali ini, mereka memeriksa kartu identitas Giok Gen milik Su Xiao, yang ternyata milik orang lain. Bahkan saat melihat kartu identitas Giok Gen milik Su Xiao, kartu itu tampak sangat baru, dan tidak ada perbedaan sedikitpun. Hal ini membuat Su Xiao menyadari bahwa kartu identitas Giok Gen itu setara dengan kartu identitas. Namun, dikombinasikan dengan fungsi telepon seluler, kartu itu dapat terhubung dengan orang lain dan menanyakan beberapa informasi. Tentu saja, informasi yang tercatat di kartu giok itu sangat umum, dan tidak ada yang ingin melihatnya sama sekali. Tetapi Su Xiao dengan cermat memeriksa informasi yang tercatat di dalamnya, yang dapat dianggap sebagai pemahaman tentang kartu giok dan bahkan seluruh surga selatan. Setelah beberapa saat, meskipun dari sistem, Su Xiao juga mendapatkan informasi tentang surga selatan, itu tidak mengejutkan seperti yang dilihatnya dengan mata kepala sendiri. Dongming sedikit aneh dengan tindakan Su Xiao yang meletakkan kartu giok di tangannya, tetapi dia tidak banyak bertanya. Dia segera membawa Su Xiao ke tempat berkumpulnya para Sanxiu. Su Xiao datang ke sini dan melihat bahwa situasinya di sini sangat berbeda dari sekte lain, tetapi dia tidak menunjukkan ekspresi lain. Namun Su Xiao juga menyadari bahwa tidak ada aturan di Liga Sanxiu. Bisa dikatakan hanya ada satu aturan di sini, yaitu kekuatan dihormati. Selama Anda memiliki kekuatan yang cukup, Anda bisa menjadi pemimpin Liga Sanxiu. Ketika Su Xiao dan Dong Mingming datang, para biksu yang tidak sebaik mereka secara tidak sadar memberi ruang yang cukup bagi mereka. Melihat ini, Su Xiao menyadari bahwa ini adalah dunia kultivasi yang kejam. Mungkin tatapan Su Xiao terlalu mencolok. Dong Mingming berkata dengan santai, di Liga Sanxiu, selama kekuatannya tidak mencukupi, maka yang ada hanyalah keberadaan dasar. Su Xiao menanggapi hal itu dengan sedikit mengangguk, kekuatan untuk rasa hormat, hukum rimba. Su Xiao tampak santai mengatakannya, tetapi tidak ingin menunjukkan kegelisahan apapun. Dong Qingming jelas setuju dengan perkataan Su Xiao. Meskipun kehidupan Sanxiu sulit, mereka juga cukup bebas, itulah alasan mengapa mereka memilih menjadi Sanxiu. Di tempat berkumpul, Dong Qingming dan beberapa dari mereka hanya menyapa, lalu dengan sengaja tetap berada di salah satu dari mereka, dan tidak ingin pergi bersama Su Xiao. Setelah melihat pilihan Dong Qingming, Su Xiao tidak akan sengaja mendekati Dong Qingming, jadi dia langsung mencari tempat yang tidak jauh, duduk dan memperhatikan para biksu di dekatnya. Memikirkan tentang cara membuka gua. Su Xiao memiliki informasi sistematis dan tahu persis bagaimana cara membuka gua. Namun, dengan begitu banyak orang di tempat kejadian, Su Xiao tentu saja tidak akan menjadi pemula, jadi dia duduk diam dan menunggu hasil akhirnya. Setelah 2 jam, mereka yang berkumpul bersama membuka pintu gua. Selanjutnya, Su Xiao sekali lagi melihat aturan bahwa yang kuat dihormati di alam kultivasi. Siapapun yang membuka gua, mereka langsung masuk sesuai dengan kekuatan klan dan bahkan kekuatan mereka sendiri. Mereka yang memiliki kultivasi tingkat lanjut langsung masuk melalui gua pada saat gua dibuka, sementara para biksu yang lemah hanya masuk sesuai dengan status klan mereka. Adapun Liga Sanxiu, meskipun mereka memiliki kekuatan 10 cabang utama, tindakan mereka yang tidak disiplin membuat mereka selalu menjadi yang terakhir masuk. Su Xiao mengikuti anggota Liga Sanxiu dan berjalan ke pintu masuk gua. Saat melewati pintu masuk gua, Su Xiao merasakan perubahan ruang lagi. Yang langsung muncul di depan Su Xiao adalah jalan yang mulus. Di kedua sisi setiap jalan, ada beberapa kotak, sebagian besar berisi harta karun yang belum pernah dilihatnya sebelumnya. Semua orang yang muncul di ruang ini, setelah melihat barang-barang di dalam kotak, secara tidak sadar ingin mengambilnya, tetapi sebagian besar dari mereka tidak dapat membuka kotak tersebut, dan mereka yang memiliki kekuatan untuk membuka kotak tersebut juga meremehkan barang-barang di dalamnya. Su Xiao tidak terlalu mengagumi hal-hal ini, tetapi setelah melihat begitu banyak hal, dia merasa sedikit tidak puas. Jika dia benar-benar mengambil setengah dari barang-barang itu, betapa marahnya Su Xiao nantinya.
Tapi Su Xiao masih berpura-pura di depan umum, dan akan melihat beberapa barang dari kotak terdekatnya. Kemudian dia menyerang kotak itu dan menyerang para biarawan di sekitarnya. Menurut Su Xiao, sebelum harta karun itu muncul, pemandangan itu telah menjadi medan perang. Dan para murid sekte itu semua berada di sekitar satu atau beberapa kotak, mencoba membuka kotak itu dengan sekuat tenaga. Selama mereka adalah murid sekte, mereka melakukannya. Namun, Liga Sanxiu, sebagai sekte yang menguasai setengah dari para biarawan di aula, berada dalam kekacauan. Tidak ada aturan untuk memperebutkannya. Hal itu membuat Su Xiao juga melihat beberapa masalah. Segera, Su Xiao kembali ke masa lalu, sekali lagi melihat benda-benda di dalam kotak itu, menyusuri jalan, ke posisi paling tengah, berniat untuk melihat Phoenix, seperti apa bentuknya. Su Xiao segera sampai di posisi tengah, dan bahkan melihat banyak biarawan seperti dirinya di sini. Kemampuan mereka tidak tinggi atau rendah, tetapi mereka semua berdiri di samping, menunggu kesempatan terakhir untuk mengambil bocoran itu, yang membuat Su Xiao tidak tahu harus berkata apa. Su Xiao diam-diam meludah dalam hati sejenak, lalu pergi ke orang-orang itu, berpura-pura mengambil senjata spiritual, di mana untuk membandingkan apa. Saat Su Xiao tiba, selain beberapa orang di sekitarnya yang menatapnya, yang lain tampaknya tidak menyadari kehadirannya. Bahkan kekuatan Su Xiao saat ini mampu menutupi altar paling sentral sekalipun. Tentu saja, orang lain bisa melakukannya, tetapi tidak ada yang bereaksi terhadap kedatangan Su Xiao. Bab 547. Terletak di tengah gua, terdapat teras besar, dengan lapisan teras yang mengelilingi sarang pohon di tengahnya. Di dalamnya terdapat telur Phoenix abu-abu. Ada nafas kehidupan di dalamnya. Jika mengabaikan nadanya, tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu adalah telur Phoenix. Su Xiao sangat berpengetahuan. Ketika dia melihat telur Phoenix itu, dia terkejut. Tapi setidaknya itu sedikit lebih kuat daripada yang lain. Setidaknya Su Xiao mendapatkan informasi yang akurat di sistem. Dia tahu bahwa ada telur Phoenix di dalamnya, tetapi orang lain tidak begitu yakin bahwa telur ini adalah telur Phoenix. Apa ini? Seorang biarawan, yang tampak seperti gadis muda berusia 20-an dan 80-an, menunjuk ke telur abu-abu besar di tengah altar dan bertanya. Namun, bagaimana mungkin dia hanya seorang gadis muda jika dia bisa berdiri di tengah altar? Seharusnya itu telur Phoenix. Sarjana tua bermata sipit itu, menatap telur Phoenix, berkata sambil berpikir. Aku khawatir kau sudah melihat banyak mitos dan legenda. Di dunia ini, di mana sebenarnya ada naga dan Phoenix. Jika memang ada, itu pun di zaman kuno, ratusan ribu tahun yang lalu. Dunia Siuzen saat ini, kurasa tidak mampu menopang seekor Phoenix. Gadis cantik itu, dengan wajah cantiknya yang sedikit marah dan menegur. Alasan mengapa ada konsep kenaikan adalah karena di dunia asal, energi spiritual untuk para praktisi kultivasi sudah tidak mencukupi. Secara alami, mereka perlu pergi ke tempat dengan energi spiritual yang lebih besar, yaitu kenaikan. Misalnya, naga dan Phoenix, yang merupakan makhluk yang lahir secara alami, bahkan jika mereka keluar dari cangkangnya, membutuhkan aura yang sangat besar, yang jauh dari apa yang dapat ditopang oleh surga selatan saat ini. Inilah juga alasan mengapa gadis cantik itu sangat marah ketika mendengar ini. Yuzun dan Suzun, kalian berdua jangan marah. Lebih baik kalian lihat dulu apa isinya. Ketika Yu Xianger dan Su Wenan berselisih, Kuan Yongye, yang dianggap sebagai penengah, harus maju dan terus berdebat. Ya, turunkan dan lihatlah. Demi wajah Kuan Yongye, Yu Xianger masih sedikit memberi kesempatan. Dia segera tersenyum dan menunjukkan sedikit gaya menawan, yang tanpa sadar menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Menyadari tatapan para biksu ini, senyum Yu Xianger menjadi semakin menawan. Su Xiao sedikit terhanyut dalam senyum manis Yu Xianger, tetapi sebelum dia benar-benar terpikat, pikiran Su Xiao tiba-tiba menegang dan membuatnya tersadar. Ketika dia kembali, Su Xiao menatap Yu Xianger dengan sedikit waspada. Mengapa menyakiti anak-anak ini? Tepat ketika Su Xiao tersadar, suara Su Wenan terdengar seperti lonceng besar di telinga Su Xiao. Dalam sekejap, dia menarik mundur para biksu yang hampir jatuh di bawah pengaruh sihir Yu Xianger. Yang tidak disadari Su Wenan dan Yu Xianger adalah wajah Su Xiao yang sepenuhnya sadar. Hanya seorang sarjana tua sepertimu yang akan bersimpati pada sampah ini. Yu Xianger melirik tingkah laku Su Wenan, tetapi dia tidak melanjutkan menggunakan sihirnya. Su Xiao merasa lega. Lagi pula, di mana letak ranahnya? Tidak mudah bagi Su Xiao untuk sepenuhnya melawan sihir Yu Xianger. Apakah kau tahu cara mengalahkan si telur ini? Kuan Yongye di satu sisi tampaknya tidak melihat pertarungan antara Yu Xianger dan Su Wenan. Dia berdiri di satu sisi dengan tenang dan melihat pertarungan di antara mereka dengan tenang. Jelas bahwa dalam situasi seperti itu, semuanya tidak pasti seperti biasanya.
Pelajar tua, apa kau tidak tahu cara bicara? Kenapa kau tidak mencoba? Ketika Su Wenan terdiam, Yu Xianger jelas tidak ingin melihat Su Wenan begitu tenang, dan segera mulai memprovokasi. Kenapa kau tidak naik sendiri? Karena provokasi Yu Xianger yang berulang-ulang, Su Wenan bukanlah orang yang penurut, dan langsung bertanya. Aku tidak bisa melakukannya. Kenapa harus naik ke sana? Yu Xianger tidak malu untuk langsung mengatakan kekurangannya sendiri, yang membuat Su Wenan tidak tahu harus berbuat apa. Jelas, dia tidak menyangka Yu Xianger akan begitu blak-blakan. Melihat penampilan Su Wenan yang terkejut, Yu Xianger sedikit mengangkat tangannya yang ramping, menutup mulutnya dan berkata dengan suara rendah, apakah aku bodoh? Jika kau tahu kau tidak bisa, kau harus naik. Setelah Yu Xianger selesai berbicara, dia juga menatap Wenan dengan sedikit makna yang dalam. Makna di matanya juga sangat jelas. Menanggapi ucapan Yu Xianger, Su Wenan hanya berpikir sejenak, lalu berkata, jika kau ingin mengatakan sesuatu, itu wajar. Aku khawatir kau tidak berani melakukannya. Melihat tingkah Yu Xianger yang tanpa ekspresi, Su Wenan tentu saja tidak akan memperhatikannya, dan segera tidak akan diam lagi, jadi dia langsung berbicara. Tolong ajari aku. Kuan Yuye, yang selama ini diam, segera bertanya kepada Su Wenan. Su Wenan tidak peduli dengan kekuatan dan gaya Kuan Yuye. Yu Xianger, yang memiliki hubungan cinta benci yang jelas dengan Kuan Yuye, lebih populer di matanya daripada Kuan Yuye. Sayangnya, Yu Xianger memiliki prasangka besar terhadap para sarjana, namun Su Wenan adalah seorang penganut Konfusianisme. Caranya sangat sederhana. Seseorang akan naik dan mengakui telur Phoenix sebagai tuannya. Susunan yang bergantung pada keberadaan telur Phoenix ini akan lenyap dengan sendirinya. Teks buku itu dengan cepat membolak-balik ribuan pikiran dengan tenang, dan tidak memiliki sedikit pun niat untuk menyembunyikan apapun. Kata-kata ini diucapkan, bahkan jika Su menertawakannya, tetap terdengar jelas. Namun, sebelum penggabungan itu, Yu Xianger mengatakan bahwa mengenali Tuan sebagai telur Phoenix bukanlah hal yang sederhana. Tetapi betapapun sulitnya, ketika mendengar ini, sebagian besar dari mereka memiliki sedikit harapan di hati mereka. Bahkan Su Xiao diam-diam memanggil sistem dalam hatinya, sistem, berikan aku buku pengenalan Tuan Phoenix. Adapun buku-buku yang tak terhitung jumlahnya dalam sistem, Su Xiao sejauh ini telah sepenuhnya menjelajahi katalog buku. Dapat dibayangkan berapa banyak isinya. Oleh karena itu, ketika Su Xiao membutuhkan buku jenis apapun, dia langsung memanggil sistem untuk mencarinya, agar tidak perlu mencari buku yang dibutuhkannya satu persatu. Sebelum suara Su Xiao berhenti, sebuah buku tipis dengan hanya beberapa halaman muncul di benak Su Xiao. Meskipun Su Xiao terkejut dengan ketebalan buku tersebut, dia dengan cepat menjelajahinya dan mempelajarinya. Beberapa saat kemudian, tentang cara dan fungsi telur Phoenix untuk mengenali Tuan. Setelah menonton, wajah Su Xiao tiba-tiba menjadi muram. Meskipun metode yang diberikan oleh sistem dapat membuat Su Xiao menandatangani telur Phoenix dengan aman, membesarkan telur Phoenix bukanlah hal yang mudah. Bahkan bagi Su Xiao, pada dasarnya itu mustahil untuk dicapai. Aura yang dibutuhkan oleh telur Phoenix saja adalah sesuatu yang Su Xiao tidak tahu cara membesarkannya. Tetapi bagaimanapun, Su Xiao tidak bisa menyerah untuk menandatangani telur Phoenix. Ini bukan hanya tentang Phoenix, tetapi juga tentang tugas sistem. Su Xiao tidak ingin kehilangan 2 juta poin pengetahuan dengan sia-sia. Pada saat Su Xiao bermeditasi, ketiga orang di altar juga bertengkar. Aku sudah mengatakan caranya. Jika kalian ingin mencoba, silakan coba. Wenan yang kehilangan buku itu seperti sebelumnya, tampak ringan seperti awan, angin sepoi-sepoi, dan ucapannya ringan, bahkan semua orang tidak melihat apa yang disebut telur Phoenix ini dengan mata penuh makna. Dua orang lainnya, ketika mendengar ini, tidak dapat menahan diri untuk tidak diam. Bahkan di hadapan godaan sebesar itu, tidak semua orang dapat menanggungnya. Seperti yang dikatakan Su Wenan, jika ingin mengambil telur Phoenix, satu-satunya cara adalah dengan menandatangani kontrak. Karena di altar ini terdapat susunan yang sangat kompleks dan mudah berubah, dan sebagian besar berada di luar kendali mereka, bahkan beberapa di antaranya belum pernah terdengar. Begitu seseorang dengan gegabah mengambil telur Phoenix, maka susunan ini akan langsung menghancurkan semua makhluk di sekitarnya kecuali Phoenix. Itulah sebabnya ketiga orang itu tidak berani bertindak gegabah. Namun, bagi Phoenix, binatang legendaris, siapa yang rela menyerah begitu saja? Saat mereka terdiam, angin dingin, seolah-olah mampu membekukan segalanya, langsung menerjang jalan dan muncul di altar dalam sekejap mata. Karena kau tidak menginginkannya, aku akan bersikap kasar. Pendatang itu, dengan senyum jahat di sudut mulutnya, langsung menerobos kepungan ketiga orang itu dan hendak muncul di atas telur Phoenix dalam sekejap. Tetapi ketika Ben bersentuhan dengan telur Feng Huang, dia dihentikan oleh Su Wenan. Si Zun, ini adalah batas hutan hijau oriental.
Ini bukan utaramu. Tanganmu terlalu jauh. Setelah Su Wenan menghentikan si Ben, Yu Xianger dan Kuan Yuye segera menyerbu dan mengepung si Ben. Ada aturan tak tertulis di surga selatan, yaitu, harta karun yang muncul di alam itu milik orang-orang di alam itu. Bahkan di wilayah timur terlemah dari 4 penjuru, hanya ada 3 tokoh penting yang dapat keluar untuk merasakan pengalaman tersebut, tetapi tidak ada alasan bagi orang lain untuk datang dan merebut mereka. Oleh karena itu, ketiganya menolak tindakan si Ben. Bahkan sebelumnya, masih ada pertentangan besar di antara mereka. Tetapi kali ini, mereka semua memilih untuk memboikot si Ben karena si Ben bukan berasal dari timur, melainkan dari utara. Bab 548. Kau tidak mau menandatanganinya. Aku akan menandatanganinya. Lalu kenapa? Ketika ini merupakan upaya bersama ketiga orang tersebut, tanpa disengaja, masih dengan sedikit nada jahat Kai Kai berkata. Di matanya, bahkan dengan sedikit rasa jijik, jelas sekali bahwa ketiga orang itu tidak berani menandatangani jurus telur Phoenix. Sangat meremehkan, inilah juga alasan mengapa ia berani keluar. Bahkan jika kita bertiga tidak berhasil, bukan berarti orang-orang di wilayah Aoki kita tidak bisa berhasil. Selain kita, ada mereka. Pada saat ini, wajah menawan Yu Xianger, dengan sedikit keseriusan, menunjuk ke kerumunan di bawah dan menunjuk ke Su Xiao. Meskipun Yu Xianger meremehkan para biarawan ini, ia juga sedih dan marah. Meskipun Timur adalah yang terlemah dari 4 kerajaan, ia tidak bisa begitu saja menyerah, untuk merangsang semangat kultivasi para biarawan ini. Tapi ia tidak ingin berakhir dengan sebaliknya. Meskipun Xianger telah secara langsung membawa kalian ke depan umum, Su Xiao tidak memiliki rasa tidak suka terhadap Xianger. Lagi pula, Su Xiao dapat merasakan bahwa beberapa tindakan Xianger tidak pantas, tetapi dia harus mengakui bahwa Xianger sama sekali tidak memiliki niat jahat terhadap mereka. Jika tidak, dengan kultivasi orang-orang ini, dia tidak mudah untuk menolak pesona Xianger. Oh, sepertinya Xianger masih sangat percaya pada mereka. Si Ben melirik Su Xiao dengan acuh tak acuh, tidak menganggap Su Xiao penting, lalu berkata dengan sedikit provokatif, biarkan aku melihat apakah ada yang bisa menandatangani telur Phoenix. Jika tidak, pasti tidak ada alasan bagi kalian bertiga untuk menolak. Si Ben sedikit mengangkat kepalanya, menunjuk Su sambil tersenyum, lalu berkata, mari kita mulai dengan biksu kecil yang paling dihargai oleh orang yang paling dihormati. Melihat maksud Ben, Su Xiao merasa tak berdaya, tetapi dia tidak bermaksud menolak. Lagi pula, Su Xiao tidak berpikir bahwa masalah ini dapat merepotkannya. Bahkan bagi Su Xiao, ini hanyalah hal-hal kecil. Namun, ketiga orang yang dipimpin oleh Su Zun kehilangan kepercayaan diri ketika melihat wajah aneh Su Xiao. Jika mereka orang lain, mereka mungkin masih menantikannya. Tetapi melihat Su Xiao, seorang asing, mereka pasti berasal dari tempat lain. Mustahil melakukan hal-hal berbahaya seperti itu untuk mereka. Jika tidak ada persyaratan tugas, Su Xiao tentu saja tidak akan memilih untuk melakukan hal berbahaya seperti itu, tetapi karena mereka telah memilih, maka Su Xiao tidak akan mundur. Segera, Su Xiao kemudian sedikit mengangkat tangannya ke arah ketiga orang itu, memberi hormat, dan berkata, lebih baik patuh daripada menghormati. Setelah itu, Su Xiao berjalan menuju telur Phoenix dengan tatapan khawatir dari semua orang. Su Xiao tidak tahu atau bahkan tidak bisa memahami kekhawatiran mereka, karena metode penandatanganan yang Su Xiao ketahui tidak sama dengan metode yang telah diwariskan sejak lama di surga selatan. Karena itu, dia tidak akan tahu bahwa menandatangani perjanjian dengan monster di surga selatan juga merupakan hal yang berbahaya. Bodoh. Melihat Su Xiao benar-benar jujur, mulut si Ben dipenuhi senyum tidak menyenangkan. Melihat mata Su Xiao, seperti melihat orang mati. Atau si Ben tidak berpikir bahwa Su Xiao bisa selamat dari penandatanganan itu. Cobalah yang terbaik. Namun, Yu Xianger tidak terpengaruh oleh Su Xiao. Lagi pula, tidak ada yang akan memilih untuk mati dengan cara ini untuk hal seperti itu. Jika Su Xiao memiliki tujuan, dia pasti memiliki kemampuan tertentu. Karena itu, tidak ada banyak perlawanan terhadap perilaku Su Xiao. Terima kasih atas pengingatnya. Su Xiao tidak terus menyinggung mereka. Lagi pula, dia ingin mendapatkan makanan di mulut harimau. Jika dia mendapatkan telur Phoenix nanti, dia tidak tahu apakah mereka akan terus bersikap lembut. Su Xiao juga berencana untuk menetapkan batasan yang jelas dengan mereka sejak awal, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu di kemudian hari. Pergi. Su Wenan menatap Su Xiao dengan sedikit rasa iba, tetapi dia tidak banyak bicara, jadi dia melangkah beberapa langkah untuk memberi Su Xiao tempat. Su Xiao merasa sedikit merinding ketika melihat posisi yang tersisa untuknya. Harus diakui bahwa tidak banyak ruang tersisa untuknya oleh ketiga orang ini. Bahkan jika Su Xiao menandatangani kontrak dengan sembarangan, tidak ada cara untuk melepaskan diri dari belenggu ketiga orang ini.
Tetapi jika tidak ada hal seperti itu, Su Xiao hanyalah anak yang ditinggalkan. Dalam situasi seperti itu Su Xiao tidak banyak bicara, jadi dia langsung berjongkok di depan telur Phoenix, dengan hati-hati melihat telur Phoenix, mencari tempat di mana dia bisa memulai. Tetapi si Ben, yang berada di samping, tampak tidak sabar dan mendesak, jika kamu bisa melakukannya dengan cepat, berlama-lamalah seperti laki-laki. Kata-kata menghina seperti itu membuat hati Su Smile berdebar, seketika amarahnya meluap. Tetapi Su Smile juga tahu, kali ini bukanlah saatnya untuk memprovokasi dirinya sendiri, ia hanya bisa segera menekan amarahnya. Namun, tubuhnya yang sedikit gemetar tetap menunjukkan emosi Su Xiao yang sebenarnya. Melihat tatapan kosong Su Xiao, Ben tertawa tidak sopan. Hal yang paling membuat Su Xiao merasa merinding adalah perilaku mandiri ketiga orang lainnya. Mungkin karena Su Xiao tidak bisa bertahan dalam penandatanganan dan tidak berencana melakukan apapun, yang membuat Su Xiao langsung mengalihkan perhatiannya. Dari sistem, Su Xiao mendapatkan 3 cara untuk menandatangani telur Phoenix. Salah satunya adalah menandatangani telur Phoenix langsung dengan roh. Cara ini dapat membuat keduanya memiliki hubungan terdekat, tetapi kekurangannya juga sangat jelas. Yaitu, orang dengan kekuatan yang tidak cukup yang dengan gegabah menandatangani monster tingkat tinggi mungkin akan diserang oleh monster. Ini juga merupakan cara paling umum untuk menandatangani kontrak di surga selatan. Cara lainnya adalah menandatangani kontrak dengan bantuan jimat. Kontrak semacam ini juga memiliki satu syarat, yaitu, monster tidak dapat bergerak. Dan ini juga merupakan cara yang baik untuk menandatangani telur Phoenix. Setelah menandatangani telur Phoenix dengan metode ini, Su Xiao masih perlu dengan hati-hati mengandung dan membesarkan telur Phoenix. Mungkin butuh beberapa waktu agar telur Phoenix menetas. Tetapi ini adalah cara paling tidak berbahaya untuk menenangkan diri. Dan cara terakhir, yang tampaknya cukup ekstrim, adalah langsung menarik Phoenix dari telurnya. Dalam proses ini, tentu saja akan ada yang jatuh, tetapi ini bukanlah hal yang baik untuk telur Phoenix yang belum sepenuhnya menetas. Lagi pula, Su Xiao tidak yakin apakah Phoenix ini sudah sepenuhnya menetas. Awalnya, Su Xiao bermaksud menggunakan metode kedua, tetapi melihat sikap orang-orang ini, Su Xiao segera memilih yang terakhir. Karena pilihan kedua, telur Phoenix tetaplah telur Phoenix. Rumah gua yang dibangun oleh Wu Tong Senmu ini tidak akan digunakan oleh orang-orang, dan orang-orang ini juga dapat mencoba mendapatkan hal lain. Lagi pula, Su Xiao bukanlah biksu langit selatan, dan selalu memberi mereka sup untuk diminum. Jika memilih yang ketiga, maka Phoenix akan mengeluarkan suara, yang berarti bahwa Wu Tong Senmu akan mengecualikan semua spesies yang bukan Phoenix, tetapi Su Mao, yang merupakan pemilik Phoenix, tidak akan termasuk di sini. Perilaku seperti ini juga akan menyebabkan semua yang ada di gua menjadi milik Su Xiao, tetapi sekarang, Su Xiao harus memilih cara ini, jika tidak, Su Xiao tidak berani menjamin bahwa setelah dia menandatangani telur Phoenix, orang-orang ini tidak akan berbelas kasih kepadanya. Su Xiao memikirkannya dalam hati, lalu dia mulai menggosok permukaan telur Phoenix, seperti menyeka debu di permukaan luarnya. Tidak peduli bagaimana dia menggosoknya, telur itu tetap abu-abu, yang mengejutkannya. Apa yang ingin dia lakukan sudah dilakukan sebelumnya. Dengan tatapan tidak sabar beberapa orang, Su Xiao dengan santai menuangkan darah terang ke telapak tangannya, secara bertahap menyebar di telur Phoenix. Ketika darah baru saja melapisi telur Phoenix dengan lapisan, Su Xiao menghentikan aliran darah, dan pada saat ini, wajah Su Xiao menjadi sedikit pucat. Orang-orang itu tidak banyak berkomentar tentang tindakan Su Xiao, tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah Su Xiao melakukannya, dia akan berhasil. Kemudian, di bawah perhatian semua orang, Su Xiao menempelkan kesadaran ilahi ke telur Phoenix, dan berencana untuk menandatangani telur Phoenix tersebut. Tetapi pada saat ini, sebuah suara jernih terdengar di ruang yang sunyi, sehingga mata semua orang terfokus pada telur Phoenix. Pada saat ini, Su Xiao tergeletak di tanah seolah-olah dia telah dipukul dengan keras. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan Su Xiao. Mereka semua memperhatikan suara telur Phoenix. Klik, klik. Sebuah suara jernih, seperti jenderal yang mengancam jiwa, membuat semua orang pucat pasi, dan kemudian aura berkerumun di sini, seketika mematahkan harapan terakhir mereka. Awalnya, mereka mengira mungkin mereka salah dengar, tetapi sekarang, semua orang tahu bahwa sudah waktunya bagi Phoenix untuk menetas. Segera, semua orang berbalik dan berhamburan keluar dari gua. Mereka bahkan lebih panik daripada ketika mereka tahu bahwa Ling Bao telah lahir. Saat Xiang'er meninggalkan gua, ia tak kuasa menoleh ke belakang. Melihat telur Phoenix yang semakin retak, wajah Xiang'er sedikit pucat. Namun, saat melihat Su Xiao yang tergeletak tak bergerak di tanah, ia mulai ragu. Aura yang semakin kuat, seolah berubah menjadi wujud nyata, membuat Xiang'er tak berani tinggal lebih lama lagi, dan kemudian ia buru-buru meninggalkan tempat itu. Bab 549.
Kelahiran makhluk ilahi seperti Phoenix pada dasarnya adalah peristiwa yang mengguncang bumi, dan bahkan aura sejauh 100 mil akan ikut terbawa. Ini bukanlah hal yang baik bagi Timur. Namun saat ini, tidak ada yang dapat menghentikan kelahiran Phoenix, karena aura telah berkumpul di dekatnya, bahkan para biksu di masa perampokan pun tidak berani maju untuk melawan. Setelah semua orang pergi, Su Xiao batuk 2 kali dan menatap gua yang kosong dengan pucat. Tidak ada yang salah dengan situasi ini. Lagi pula, saat ini, saya khawatir tidak ada yang mau berurusan dengan kekuatan hukuman alam di sini. Phoenix, sebagai kesayangan jalan surga, dilindungi oleh jalan surga saat lahir. Jika ada yang berani mengganggu kelahiran Phoenix secara gegabah, dia akan langsung dihukum oleh surga. Su Xiao tentu saja mengetahui hal ini, itulah sebabnya Su Xiao memilih metode ketiga. Dengan cara ini, orang lain tidak akan tahu bahwa Su Xiao sebenarnya telah selamat dari ini dan menandatangani kontrak Phoenix. Hanya aura yang mengalir masuk, yang membawa vitalitas besar ke telur Phoenix, dan juga membuat Su Xiao merasakan ledakan aura. Menghadapi aura yang akan segera dipenuhi dantian, Su Xiao melihat telur Phoenix di satu sisi dan langsung mentransfer aura tersebut ke Phoenix kecil yang akan lahir tanpa ragu-ragu. Meskipun aura itu hanya berkeliaran di sekitar tubuh Su Xiao, aura dan napas Su Xiao juga meningkat, sehingga memudahkan kelahiran Phoenix. Kesadaran Phoenix yang baru lahir, setelah merasakan aura yang dikirim oleh Su Xiao, tanpa ragu meninggalkan aura dari luar, hanya ingin menyerap aura yang dikirim oleh Su Xiao. Dasar kau belum lahir, kau sudah menghisap banyak darahku, dan sekarang kau ingin aku bekerja sia-sia. Merasakan kesadaran dari Phoenix kecil itu, Su Xiao tak kuasa berteriak bahwa dia akan mengubah aura langit dan bumi menjadi auranya sendiri, lalu mentransfernya ke Phoenix kecil itu. Ini juga merupakan beban besar bagi Su Xiao. Tetapi, melihat Phoenix kecil yang lapar itu, Su Xiao hanya bisa menghela napas tak berdaya, dan dengan jujur mulai berubah demi Phoenix kecil itu. Jika tidak, Su Xiao benar-benar tidak tahu harus berbuat apa dengan aura yang berkerumun ke arahnya. Aura yang sangat kuat di sekitar Su Xiao telah menguap menjadi cairan, bahkan menyelimuti tubuh Su Xiao. Orang luar tidak dapat melihat sesuatu yang salah. Hal ini membuat Xianger, yang menyelinap masuk, melihat aura kuat di sekitar telur Phoenix dan merasa sedikit bingung. Dia masih ragu bahwa Su Xiao sama sekali tidak mati. Dia khawatir Su Xiao telah berhasil menandatangani kontrak telur Phoenix. Jika tidak, mengapa Phoenix memecahkan cangkangnya ketika Su Xiao baru saja menandatangani kontrak? Yu Xianger juga tahu bahwa dugaan langsung itu konyol, tetapi dia tidak bisa menghilangkan keraguannya, jadi dia memilih untuk menyelinap masuk lagi untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Tetapi bahkan di ranah Yu Xianger, tidak mungkin untuk tinggal di sini sejenak. Dia hanya bisa melihatnya sesuka hati, lalu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Su Xiao, yang bekerja keras sebagai porter, tidak tahu bahwa aura di sekitarnya sangat pekat seperti kabut dan menyembunyikan jejaknya. Meskipun kemampuan Su Xiao dapat membantunya menyerap aura ini dengan aman, itu juga merupakan beban besar baginya. Tetapi untuk pergi dengan sukses, Su Xiao harus terus bekerja hari demi hari. Setelah Su Xiao menyerap dan mencerna sebagian besar aura di sekitarnya, telur Phoenix itu bukan lagi hanya retakan kecil. Dengan suara klik, Su Xiao akhirnya melihat Phoenix kecil keluar dari cangkangnya. Dia segera merasa sedikit berkaca-kaca dan menangis, kau akhirnya keluar. Bahkan melihat Phoenix kecil seperti ayam tidak mengecewakan Su Xiao. Kau tahu, sudah lebih dari setengah tahun sejak Phoenix kecil itu menetas. Rasanya tanganku jadi tidak nyaman. Melihat Phoenix kecil itu menggerogoti cangkang telur, Su Xiao bertanya, apakah ini benar-benar Phoenix? Su Xiao tidak menyangka ayam abu-abu di depannya tidak terlihat seperti Phoenix. Jijik. Mendengar pertanyaan Su Xiao, Phoenix kecil itu langsung menangis kepada Su Xiao. Mendengar tangisan itu, Su Xiao tak kuasa menghela napas, bahkan suaranya lebih mirip ayam. Melihat suara Su Xiao yang terus bertanya, Phoenix kecil itu segera mengepakkan sayap kecilnya yang tanpa bulu dan menyemburkan seikat api ke arah Su Xiao. Namun, sebelum mencapai Su Xiao, seikat api itu jatuh ke tanah. Melihat ini, Su Xiao terdiam sejenak. Ia memikirkannya dalam hati. Apakah Phoenix kecil yang telah bersusah payah menetas itu benar-benar berhasil? Namun kenyataannya, Su Xiao tahu bahwa itu benar-benar berhasil, karena ketika api jatuh ke altar, api itu langsung membakar lubang. Meskipun lubangnya kurang dari sebesar kepalan tangan, perlu diketahui bahwa bahan-bahan yang digunakan di altar, bahkan tanpa susunan tambahan sekalipun, Su Xiao tidak dapat meninggalkan jejak apapun dengan seluruh kekuatannya. Api Phoenix kecil, betapa dahsyatnya. Melihat penampilan Su Xiao yang tercengang, Phoenix kecil juga dengan bangga terbang berputar-putar, mengungkapkan kepuasannya sendiri. Namun, tak lama kemudian, Phoenix kecil seperti pesawat yang tersesat, jatuh langsung ke tanah. Hal ini membuat Su Xiao,
yang baru saja menaruh harapan pada Phoenix kecil, langsung terdiam. Kau bisa memanggilnya Huur nanti. Setelah hening sejenak, Su Xiao mengambil keputusan dengan langsung dan sederhana. Sebagai Phoenix yang hanya memiliki api dan sedikit kekuatan, Su Xiao tidak bisa terlalu berharap. Su Xiao langsung mengabaikan pertanyaan dan ketidakpuasan Phoenix kecil itu. Segera, Su Xiao membawa Phoenix kecil itu dan mengumpulkan semua barang di dalam kotak-kotak di sekitarnya. Setelah mengumpulkannya, Su Xiao menemukan bahwa semua itu adalah ransum Phoenix kecil, yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan dirinya. Hal ini membuat Su Xiao semakin sedih. Dan Huur masih melompat-lompat di bahunya untuk menunjukkan kegembiraannya. Wutong, ketika hendak meninggalkan kayu Wutong, Su langsung tertawa dan menangkap Phoenix kecil yang terus meronta-ronta. Bisakah kau menyingkirkan pohon ara ini? Su Xiao tidak akan memberikan apapun untuk Phoenix kecil itu. Konon, Phoenix beristirahat di pohon Wutong, dan tentu saja ia tidak akan mau melepaskan kayu indus ini. Jiji. Putra api mendengar kata-kata Su tersenyum ini, segera bersemangat, melompat, dan mengangguk. Melihat anak api itu mengangguk, seluruh tubuhnya langsung bergerak, segera tidak ingin terus melihatnya bertingkah bodoh, dengan santai menariknya mendekat, berkata, ayo, kita keluar. Meskipun Su Xiao terus mengeluh tentang Huoer, kultivasi Su Xiao tidak sia-sia. Setidaknya, kultivasi Su Xiao telah mencapai puncak alam bintang, yaitu puncak alam Yuanying di alam surga selatan. Hanya satu langkah lagi menuju alam berikutnya. Jika bukan karena unsur api yang melimpah di sini, dan Su Xiao tidak berhubungan dengan api, mungkin Su Xiao bisa menembus alam roh dan menjadi yang mulia pengubah dewa. Ketika saatnya tiba, Su Xiao juga akan memiliki kekuatan untuk melawan para yang mulia itu. Tetapi saat ini, Sue menertawakan masalah yang akan datang, tidak ada kekhawatiran, bahkan jika itu untuk bertarung, tetapi Sue tertawa untuk pergi, itu juga tidak ada yang bisa menghentikannya. Su tertawa dengan percaya diri dan langsung meninggalkan Wutong Wut. Setelah meninggalkan hutan Wutong, pepohonan Wutong yang rimbun menghilang. Meninggalkan wajah yang dipaksa tertawa. Hutan yang tadinya lebat kini hanya berupa gurun kosong. Sekilas, tidak ada rumput dalam radius setidaknya 10 mil, dan ada aura membara yang pekat di udara. Awalnya, Su Xiao berencana mencari tempat tersembunyi di hutan, menggunakan kemampuan menyelinapnya, lalu melarikan diri dengan lancar. Tapi sekarang, bagaimana Su Xiao bisa melarikan diri? Benar saja, tak lama sebelum Su Xiao muncul, ketika pejabat itu kembali muncul di hadapan Su Xiao, Su Xiao. Su Wenan, sebagai seorang penganut ajaran Konfusianisme, selalu lembut dan anggun, tetapi saat ini, melihat tatapan Su Xiao, ia tampak agak buruk. Su Xiao merasa udara terasa beberapa kali lebih tipis dari sebelumnya dan langsung mengerti mengapa ketiga orang ini terlihat seperti itu. Sang guru buku. Su Xiao tidak menyangka bahwa ketiga tokoh penting itu masih menunggunya, yang membuat Su Xiao merasa sangat waspada. Namun sebelum Su Xiao sempat pergi, permusuhan ketiganya menghilang. Detik berikutnya, cahaya putih tiba-tiba muncul di depan ketiga orang itu. Pria itu adalah seorang pria parubaya berwajah pucat, yaitu Su Guang yang meminta Su Xiao untuk membeli kartu identitasnya. Namun, saat ini, momentum Su Guang jauh melampaui ketiga tokoh penting itu. Aku telah melihat Dao Jun. Ketiga orang itu memandang orang yang datang, segera memberi hormat, menatap matanya, juga sedikit tertunduk, tetapi harus mengakui kekuatan masing-masing, dan Su Xiao setelah melihat orang yang datang, hatinya segera sedikit ragu, dia juga tidak mengerti, Su Guang ini, apa maksudnya. Tetapi ini tidak mencegah Su Xiao untuk mengetahui bahwa pihak lain datang untuk mendukungnya. Meskipun tujuan dan alasannya tidak jelas, Su Xiao adalah satu-satunya dari keempat orang itu yang dapat dipercaya. Seketika itu juga, Su Xiao berjalan ke sisi lain dan berkata, Su yang bertanggung jawab. Su Guang juga tersenyum tenang sambil sedikit mengangguk kepada Su, baik, lakukan dengan baik. Bab 550. Melihat kemunculan tiba-tiba Su Guang Dao Jun, Su Xiao juga merasa ragu, tetapi dia tidak terlalu khawatir. Su Xiao tidak merasa terancam oleh pria ini, dan bahkan merasakan sedikit niat baik. Terima kasih atas pujian Anda. Sebagai Raja Taois terkenal di alam kultivasi kekosongan di Liga Sanxiu, dia hanya sedikit lebih rendah dari pemimpin Liga Sanxiu di alam Mahayana. Su Xiao tidak berani mengabaikannya, jadi dia berkata dengan sopan. Jawaban langsung Su Xiao membuat Su Guang memandang Su Xiao dengan sedikit kebaikan. Tetapi sebelum Su Xiao dapat mengatakan apapun, Su Guang berkata kepada ketiga biksu itu, pria ini dihargai oleh pemimpin kita. Kata-kata Su Guang juga sangat jelas. Su Xiao, mereka harus melaporkannya. Bahkan jika ketiga orang ini memiliki latar belakang yang kuat sebagai pendukung, mereka tidak dapat bertindak sembarangan dalam aliansi. Kata-kata Su Guang membuat ketiga orang itu tampak sedikit jelek dalam sekejap.
Mereka semua lahir di sekte kelas 2 biasa. Belum lagi tanpa dukungan leluhur Mahayana, bahkan Raja Taolian Su di sekte mereka mungkin tidak akan mampu bersaing dengan Su Guang. Mereka lebih waspada terhadap Su Guang. Melihat tatapan Su Xiao, mereka sedikit bingung dan tidak mengerti mengapa mereka berpencar. Mengapa pemimpin aliansi tiba-tiba menghargai Su Xiao? Bahkan Su Xiao sendiri tidak mengerti, tetapi bagaimanapun juga, ketiga orang ini tidak dapat berbuat apapun kepada Su Xiao. Jika tidak, mereka tidak akan mampu menahan amarah leluhur Mahayana karena mereka hanya memiliki kultivasi transformasi alam ilahi. Yu Xianger menatap Su dengan sedikit amarah dan tersenyum, lalu berbalik dan langsung pergi. Melihat Su Guang yang tertinggal, Su Xiao merasa sedikit gelisah di hatinya, tetapi dia tetap tenang. Dia tampak hormat dan tidak mengabaikan, lalu berkata, "Saya tidak tahu apa yang perlu Anda jelaskan." Karena Su Guang hanya menatapnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Su Xiao juga merasa sedikit bingung, tetapi bagaimanapun juga, Su Xiao hanya tetap tenang, agar dia dapat mencoba menghindari kesalahan. "Tidak," Su Guang menatap Su dengan tenang sejenak, lalu berkata perlahan, "Berusahalah dengan sungguh-sungguh, pemimpin tidak bisa terus-menerus memberi pengecualian untukmu." Setelah itu, Su Guang dengan sedikit rasa tidak senang menatap Su sambil tersenyum, lalu langsung berbalik. Hal ini membuat Su Xiao kembali bingung. Dari kata-kata Su Guang, orang yang ingin menjaganya tampaknya adalah pemimpin Liga Sanxiu. Tapi mengapa? Su Xiao tidak tahu. Lagi pula, saat ini tidak banyak masalah baginya, dan Su Xiao terlalu malas untuk mengejar terlalu banyak masalah. Setelah semua orang pergi, Su Xiao langsung menemukan tempat persembunyian, melakukan seni pengasingan, dan melarikan diri ke sana. Meskipun orang-orang itu tidak akan berurusan dengan mereka di bawah perlindungan yang disebut pemimpin aliansi, Su Xiao sangat jelas bahwa di dunia ini, jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda tidak perlu membunuhnya secara langsung, dan Su Xiao tidak ingin menguji apakah dia bisa melarikan diri. Tidak lama setelah Su Xiao pergi, bayangan gelap muncul di tempat Su Xiao berada sebelumnya. Dia bahkan mencari suara di dekatnya, tetapi dia tidak menemukan jejak Su Xiao, jadi dia pergi dengan pasrah. Su Xiao tidak peduli dengan hal-hal selanjutnya, tetapi setelah masa pengasingannya berakhir, Su Xiao langsung muncul lagi, sampai dia yakin bahwa dia jauh dari tempat asalnya. Setelah pergi, Su Xiao pergi ke tempat yang telah disepakatinya dengan Ye Qian. Dia berencana untuk bergabung dengan Ye Qian dan mencari jalan kembali ke bumi. Sebaik apapun surga selatan itu, di mata Su Xiao, itu hanyalah tempat di mana sumber daya dapat disediakan. Su Xiao dengan hati-hati menghindari kerumunan sepanjang jalan dan sampai di kota Yang Liu, yang telah disepakati sebelumnya. Kota Yang Liu adalah kota kecil tempat berlatih. Meskipun tidak ada komunitas praktisi yang besar di kota ini, letaknya dekat dengan hutan Qingwu dan selalu menjadi tempat berkumpulnya para praktisi yang datang dan pergi. Kota ini juga cukup ramai. Ketika Su Xiao berjalan memasuki kota Yang Liu, dia tidak menarik perhatian siapapun. Setiap hari, jumlah praktisi yang lewat di sini mencapai puluhan ribu, bahkan hampir 90% penduduk kota datang dan pergi. Ketika Su Xiao masuk, dia bahkan tidak menarik perhatian siapapun. Melihat kota yang begitu ramai, Su Xiao juga terkejut. Kemudian dia teringat hutan hijau di belakangnya. Tidak banyak tempat yang aneh. Meskipun kota Yang Liu ramai, hanya ada 3 jalan. Satu adalah jalan utama, dan 2 lainnya adalah gang. Pada dasarnya, orang-orang yang datang dan pergi hanya berjalan dan berdagang di jalan utama. Adapun toko-toko di kedua sisi jalan, cukup ramai. Su Xiao berjalan di jalan dengan santai dan melihat kios-kios kecil di jalan. Agak aneh. Barang-barang yang dijual di sini pada dasarnya terbagi menjadi 2 kategori. Salah satunya diperuntukkan bagi para biksu yang siap memasuki hutan, dan yang lainnya untuk mereka yang meninggalkan hutan. Sebagian besar ramuan untuk yang terakhir adalah eliksir dan herbal biasa. Hal ini tidak berpengaruh pada Su Xiao, yang bukan seorang alkemis. Dia langsung dan dengan santai mengabaikan masa lalu, tetapi Su Xiao tidak langsung mengabaikan semua ramuan. Untuk ramuan-ramuan berkualitas baik, Su Xiao akan memeriksanya lebih teliti dan berencana untuk memberikannya sebagai hadiah. Namun, Su Xiao tidak menemukan apapun yang menarik di sepanjang perjalanan. Bahkan barang-barang yang harganya sangat mahal, menurut Su Xiao, hanyalah barang-barang biasa. Lagi pula, kota terdekat dengan kota Yang Liu, meskipun berada di jalan, hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk sampai ke sana, jadi kota Yang Liu bukanlah tempat yang layak dikunjungi. Setelah berkeliling jalanan, Su Xiao sampai pada kesimpulan tersebut. Su Xiao segera pergi ke pusat jalan, menemukan sebuah penginapan dan menginap di sana. Bagi Su Xiao, yang lebih penting adalah menemukan Ye Qian. Meskipun dalam perjalanan ini ia tidak bertemu Ye Qian, Su Xiao yakin bahwa Ye Qian masih berada di tempat itu, tetapi mereka belum bertemu.
Tidak lama setelah Su Xiao menginap di penginapan, seseorang datang. "Bos, apakah itu Anda?" Ye Qian dengan nada agak gelisah, perlahan mengetuk pintu Su Xiao. "Masuk." Su Xiao melihat keluar dan mendapati Ye Qian di depan pintu. Ia mengangguk dengan sedikit puas. Meskipun ia tidak tahu mengapa ia tidak bertemu Ye Qian sebelumnya, pertemuan dengan Su Xiao sudah cukup baginya. Selain itu, Su Xiao cukup puas dengan tindakan Ye Qian. Setelah Su Xiao selesai, Ye Qian segera membuka pintu dan masuk. Melihat Su Xiao di dalam ruangan, ia merasa lega dan berkata kepada Su Xiao, "Bos, akhirnya Anda datang juga." Meskipun Ye Qian tahu bahwa kemampuan Su Xiao sangat kuat, ia tidak bisa tenang tanpa melihat Su Xiao aman. Dan beberapa gosip sebelumnya membuat Ye Qian sedikit lebih khawatir tentang keadaan Su Xiao. "Aku baik-baik saja, kan?" Melihat penampilan Ye Qian yang sangat bahagia, Su Xiao juga terkejut, lalu bertanya balik dengan sedikit tak berdaya. Meskipun Su Xiao tidak tahu mengapa Ye Qian terlihat seperti itu bukan karena hal-hal tersebut. Namun ada beberapa hal yang tidak bisa Su Xiao katakan kepada Ye Qian. Terutama Phoenix Hur, yang sedang tidur di lautan pengetahuannya, tidak bisa disebutkan. Jika bukan karena Hur, yang bisa hidup langsung di lautan pengetahuan, Su Xiao mungkin tidak akan bisa datang ke sini dengan gegabah. "Bos, jika Anda baik-baik saja, jika Anda baik-baik saja." Ye Qian seperti kakak ipar Xianglin, yang terus berbicara berulang-ulang, yang membuat Su Xiao merasa tak berdaya. Su Xiao tidak menghentikan seruan Ye Qian. Bagaimanapun, Ye Qian pasti telah banyak menderita di dalam hatinya. "Bos, jika ada hal berbahaya lain kali, serahkan saja pada saya. Saya orang Anda. Bagaimana mungkin saya tetap di belakang Anda dan membiarkan Anda melindungi saya?" Tepat ketika Su Xiao berpikir bahwa Ye Qian akhirnya lega, Ye Qian langsung mengatakan hal ini kepadanya. Su Xiao tak kuasa menahan diri untuk tidak tersedak air. Setelah tersadar, Su Xiao langsung berkata kepada Ye Qian, "Aku bosmu. Lain kali aku akan memberitahumu apa yang baik." Su Xiao terlalu malas untuk terus membujuk Ye Qian. Lagi pula, sikap Ye Qian bukanlah tipe orang yang mau mendengarkan bujukan. Terlebih lagi, Su Xiao tidak ingin membiarkan orang lain membatasinya. "Ya, bos," Ye Qian tahu. Sikap Su Xiao saat ini membuat Ye Qian merasa sedikit tidak nyaman, jadi dia langsung mengatakan kepada Su Xiao bahwa Su Xiao dapat dengan percaya diri memberikan hal-hal ini kepadanya. Namun, Su Xiao tidak berniat untuk memikirkannya. Mengenai reaksi Ye Qian, Su Xiao tidak banyak bicara. Dia menyesap lincah dan mengatakan hal lain, "Bagaimana aku bisa mundur? Apakah kau sudah menjelaskannya? Sekarang, kembali ke bumi, itulah yang harus dipedulikan Su Xiao. Bagaimanapun, orang tuanya, yang masih di bumi, jika mereka tinggal di sini selama beberapa dekade, apa yang harus mereka lakukan?" Su Xiao tidak ingin membuat mereka menderita karena menyakiti anak-anak mereka. Dan Su Xiao juga ingin menemukan cara untuk membuat orang tuanya abadi. Meskipun Su Xiao tidak dapat melakukannya sekarang, mungkin ada cara seperti itu di surga selatan. Konon di tempat ujian Aoki, ada jalan untuk kembali ke dunia asal. Ye Qian segera memberitahu Su Xiao apa yang telah didengarnya, agar Su Xiao bisa mendapatkan informasi yang lebih berguna. "Jalan itu, ketika aku datang ke sini, aku tidak menemukannya." Su Xiao tidak bisa tidak memikirkan apa yang terjadi padanya di tempat ujian. Tidak ada cara untuk kembali langsung, kecuali, seperti Ye Yu dan mereka, tidak ada token ujian dan mereka mengirimkannya kembali secara langsung. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.